Assalamualaikum, kita di bab 91-100. Selamat bersantai. Bab 91, Teknik Revolving Star Passage, tempat tinggal Chang Wenbin, seorang murid luar sekte Formless Blade, sekarang bak kapal pecah. Benda apa saja yang bisa dirusak ini telah pecah dan hancur. Mata Chang Wenbin, yang wajahnya kini bengkak seperti roti bakpao, penuh oleh kebencian dan rasa tidak sudi. Tuan muda, apakah Anda benar-benar akan mengembalikan benda itu? Di samping Chang Wenbin, ada seorang lelaki parubaya berjubah panjang. Ketika Chang Wenbin diterima di sekte Formless Blade, lelaki ini dikirim dari kediaman Chang untuk menjadi pelayan Chang Wenbin. Chang Wenbin mengertakkan giginya dan berkata, apalagi yang bisa kulakukan? Paman Qianxing masih berada di puncak Fire Sword. Jika tidak ada hal yang sangat mendesak, akan sangat sulit bagiku untuk sekadar menemuinya, apalagi meminta pertolongan darinya. Pelayan parubaya itu berkata dengan suara rendah, Tuan muda, saya punya ide. Bukankah Tuan muda berpikir bahwa tongkat baja itu bukanlah benda biasa? Mengapa tidak kita kirim saja tongkat baja itu ke penguasa puncak Fire Sword Lord Qianxing? Dan bila murid pelayan rendahan itu datang untuk mencari tongkat baja itu, kita suruh saja dia pergi menemui Lord Qianxing di puncak Fire Sword. Jika ia bersikeras untuk memintanya saat berada di sana, sudah pasti ia akan mati. Mata Chang Wenbin tampak menyala, namun tatapan bersemangat itu seketika menghilang saat ia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa kau paham status paman seniorku? Kita lebih baik tidak menyalahgunakan benda milik orang lain. Lagi pula, Mo Wuji adalah orang yang sungguh kejam. Jika kita tidak mengirim tongkat baja itu ke rumahnya tepat waktu, bisa jadi ia akan marah dan datang ke sini untuk menghajarku lagi. Rencana itu terlalu berbahaya. Lelaki parubaya itu memutar bola matanya, sebetulnya saya punya ide lain. Kita akan mengirim tongkat bajanya ke murid pelayan itu. Lalu kita akan menginformasikan Lord Qianxing tentang hal ini. Katakan padanya bahwa Anda telah menemukan sebuah benda besi mengesankan, dan kau akan memberikannya sebagai sebuah hadiah. Sayangnya, benda itu dirampas oleh Mo Wuji, si murid pelayan itu. Chang Wenbin mengelus-elus area wajahnya yang ditampar oleh Mo Wuji, baiklah, kita akan lakukan rencana itu. Cepat kirim tongkat bajanya ke murid pelayan rendahan itu. Mari kita lihat bagaimana caranya ia berurusan dengan kemarahan pamanku. Setelah tidak melihat Yaner selama sebulan, ada banyak sekali hal yang ingin Mo Wuji katakan padanya. Mo Wuji berharap itu akan membantu Yaner mengingat kembali hal-hal yang telah lalu. Selama ini, Mo Wuji selalu berbicara dan Yaner hanya mendengarkan. Ketika Mo Wuji berbicara, Yaner akan terdiam sambil mendengarkan, ekspresinya selalu terlihat tenang dan matanya menunjukkan kelembutan. Yaner tidak akan seperti ini jika Xiong Xiuzu yang berbicara padanya. Tuan muda, Chang Wenbin telah mengirimkan tongkat itu ke sini, Xiong Xiuzu memanggil Mo Wuji. Mo Wuji berdiri dan berkata pada Yaner, Yaner, aku harus meneliti sesuatu. Pergilah keluar untuk berjalan-jalan, ketika kau capek, kau bisa pulang dan tidur. Meskipun Yaner tidak menjawab, Mo Wuji tahu bahwa gadis itu mengerti perkataannya. Setelah melihat Yaner keluar, Mo Wuji menoleh ke arah Xiong Xiuzu, kakak Xiong, tongkat itu milik keluargamu. Simpanlah benda itu, aku akan meneliti sesuatu dulu. Jika tak ada hal yang mendesak, cobalah untuk tidak menggangguku. Terima kasih banyak, Tuan muda. Tao Ao dan saya pasti telah melakukan banyak kebaikan di kehidupan kami sebelumnya sehingga di kehidupan ini kami memiliki perlindungan Tuan muda. Karena kami berdua tidak berlatih seni bela diri, kami juga tidak berakar secara spiritual, tongkat baja ini tidak berguna bagi kami. Oleh karena itu kami ingin memberikannya kepada Tuan muda. Saat Xiong Xiuzu sedang berbicara, dia sekaligus menyeret tongkat baja itu ke dalam rumah. Mo Wuji tidak keberatan, sebatang tongkat baja tidak berarti banyak, dan kalau ia menerimanya, itu bahkan akan memudahkan Xiong Xiuzu. Namun, melihat Xiong Xiuzu berusaha menyeret tongkat itu dengan susah payah, Mo Wuji dapat mengetahui bahwa itu bukanlah tongkat baja biasa. Tongkat baja itu hampir setinggi orang dewasa, dan setebal genggaman tangan bayi. Sebagai seseorang yang sering melakukan pekerjaan berat, bukankah mudah saja bagi Xiong Xiuzu untuk membawa tongkat itu masuk? Meskipun demikian, tampak jelas bahwa dia sangat kesulitan untuk melakukannya. Jangan-jangan tongkat ini terbuat dari suatu bahan yang mengagumkan. Apakah mungkin itu alasan mengapa Chang Wenbin sangat menginginkannya? Sambil memikirkan itu, Mo Wuji berkata dengan lantang, kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada kakak Xiong, aku akan menerima tongkat baja ini. Saat aku melakukan penelitianku, tolong kakak Xiong tetap membantuku untuk menjaga Yaner. Jika ada sesuatu yang terjadi, segera beritahu aku. Bagus, Tuan muda bisa mempercayaiku untuk merawat Yaner dengan baik. Seperti yang sudah diduga Mo Wuji, ketika ia menerima tongkat itu, Xiong Xiuzu menjadi senang dan pergi dengan ekspresi yang energik. Saat Mo Wuji mengambil tongkat itu, ada rasa dingin bagaikan es yang menyentuh telapak tangannya. Ketika ia mengangkat tongkat itu, ia memperkirakan bahwa beratnya kurang lebih 10 kg. Jika ia tidak pernah berkultivasi, ia juga pasti akan sangat kesulitan mengangkat tongkat itu. Ada beberapa garis tipis di permukaan tongkat itu. Garis-garis itu nampak membentuk dua kata. Mo Wuji sedikit memicingkan matanya, lalu ia dapat membaca dua kata itu, Tianji. Tianji, jika bukan karena dunia ini tidak terkait dengan bagan senjata, dan bagan senjata itu hanyalah bagian dari novel seorang penulis, Mo Wuji pasti menyangka bahwa tongkat ini adalah senjata nomor 1 di bagan senjata, tongkat Tianji 1. Selain kata-kata Tianji dan berat tongkat itu yang luar biasa, tidak ada keanehan lain tentang tongkat itu. Setelah memeriksa tongkat itu secara baik-baik, Mo Wuji meletakkannya di sudut ruangan. Ia bukanlah seorang pembuat senjata, sehingga tongkat ini tidak begitu berharga baginya.
Jika saja ia adalah seorang pembuat senjata, setidaknya ia bisa melelehkan tongkat ini untuk meneliti bahan penyusunnya. Setelah meletakkan tongkat itu, Mo Wuji membuka tasnya. Tas itu berisi tanaman-tanaman obat spiritual yang ia petik dari Gunung Formless Blade. Tanaman-tanaman ini juga merupakan sumber daya pertama bagi Mo Wuji yang ia dapatkan sejak pertama kali ia mulai berkultivasi. Semua pil jenjang 1 yang ia buat, serta batu-batu spiritual yang ia ambil dari mayat pembuat pil jenjang 3 itu semuanya ada di dalam tasnya. Pedang patah dan bola kristal transfer keterampilan juga tersimpan dengan aman di dalamnya. Selain itu, bahkan ada beberapa tanaman obat spiritual jenjang 2, dan sebuah gulungan dari kulit binatang yang tipis. Saat Mo Wuji membentangkan gulungan itu, ia dapat melihat beberapa formula pil jenjang 2 tertulis di dalamnya. Mungkin Yan Qianyin yang telah menaruh benda-benda ini di dalam tasnya. Dia mungkin merasa berhutang budi pada Mo Wuji, sehingga dia ingin memberikan gulungan itu untuk membalasnya. Mo Wuji tidak tahu mengapa Yan Qianyin sempat berpikir untuk melakukan ini. Namun benda-benda ini memang sangat cocok bagi Mo Wuji. Barang selanjutnya yang disentuh Mo Wuji bukanlah bola kristal transfer keterampilan, melainkan pedang Valentun yang patah. Pedang patah ini awalnya adalah bagian dari pedang Moluoku yang sangat dihargai. Menurut logika Yan Qianyin, dan pemikiran Mo Wuji sendiri, Moluoku seharusnya telah meninggal di Gunung Formless Blade setelah dikhianati oleh kekasihnya sendiri. Mo Wuji merasakan suatu hubungan kekeluargaan dan kemiripan yang aneh dengan Moluoku. Maka dari itu, Mo Wuji hendak membersihkan pedang patah ini sebelum menyimpannya dalam sebuah kotak kayu yang bagus. Pedang itu tidak hanya akan menjadi sebuah kenangan, tapi juga sebagai pengingat agar Mo Wuji selalu bersiap siaga. Bekas patahan di pedang Valentun itu terlihat cukup mulus. Namun seiring waktu, proses korosi menyebabkan bekas patahannya memiliki bercak-bercak berkarat. Saat Mo Wuji mengambil pisau pendeknya untuk mengikis karat dari pedang itu, ia memerhatikan bahwa ada retakan kecil di pedang itu. Ia mulai mengikis retakan itu dengan cukup kuat, sehingga retakan itu semakin besar. Ia menarik sesuatu yang ada di dalam retakan itu, ternyata itu adalah kertas berbahan sutra yang sangat amat tipis. Lebih tepatnya, benda itu tidak bisa disebut sebagai selembar kertas. Bahan ini mirip dengan bahan yang menyusun buku panduan pil tanpa katanya, tipis namun sangat kuat. Mo Wuji perlahan membuka lipatan kertas itu, ternyata panjangnya mencapai 1 meter dan lebarnya 50 cm. Ada ribuan kata-kata yang diukir di atasnya, bahkan ada pula gambar-gambar yang tampak jelas. Setelah beberapa menit memerhatikan kertas itu, kata-kata di dalamnya terlihat seperti sebuah hafalan mantra, dan gambar-gambarnya tampak berkaitan dengan mantra itu, membentuk sebuah cara berkultivasi. Ternyata di dalam pedang patah ini tersembunyi sebuah teknik kultivasi rahasia. Namun, masih belum jelas apakah ini adalah sebuah teknik atau keterampilan. Mo Wuji menebak bahwa bahkan Moluoku pun tidak mengetahui bahwa di dalam pedangnya ada teknik tersembunyi ini. Atau jika ia mengetahuinya, pasti itu setelah saat ia sudah melarikan diri ke Gunung Formless Blade. Di pojok kiri kertas sutra itu, ada 4 kata yang cukup lebih besar, teknik Revolving Star Passage. Mo Wuji tak mampu berkata apa-apa, ketika ia pertama kali bereinkarnasi ke dunia ini, keadaannya persis seperti Murongfu. Kini, bahkan keterampilan yang ia dapatkan memiliki nama yang sama dengan keterampilan yang dipraktikkan oleh Murongfu. Namun, Murongfu hanyalah seorang karakter fiksi. Bagaimana mungkin terjadi suatu keadaan yang benar-benar mirip dengan ini? Tuan Jin Yong II pasti tidak menciptakan karakter Murongfu berdasarkan seseorang yang benar-benar nyata, bukan? Teknik passage adalah teknik yang paling mengesankan di antara semua teknik bela diri. Apakah kitab 9 yin itu? Apa seni suci dari 9 yang? Apa itu 9 pedang dugu? Apa itu teknik Qian Kun dan Nuoyi? 3. Di mata Mo Wuji, seni bela diri ini tidak bisa dibandingkan dengan teknik Revolving Star Passage. Mo Wuji tidak begitu tahu ada berapa banyak level di teknik Revolving Star Passage. Namun Mo Wuji tahu bahwa Murongfu hanya mendalami level pertamanya, tetapi kesaktiannya sudah bisa dibandingkan dengan Qiao Feng. Satu-satunya alasan mengapa Murongfu tidak terlalu diakui kesaktiannya adalah karena ia terlalu banyak mendedikasikan usahanya untuk mengembalikan tahta kerajaannya. Menurut perkataan Murongfu, dalam praktik teknik Revolving Star Passage, saudaraku telah mencapai level Big Dipper Shift, ayahku telah mencapai level Solitary Dream Star, dan penciptanya, Murong Longcheng, telah mencapai puncak level Meteoric Star Wave dan akhirnya mencapai level Heaven's Magic Star, yang tiada taraf. Teknik Revolving Star Passage yang didapatkan dari dalam pedang Moluoku, tidak mungkin merupakan teknik yang sama dengan yang dibuat Murong Longcheng 4. Mo Wuji mulai membacanya, kehidupan berawal dari energi yang kacau balau. Energi melahirkan esensi, esensi melahirkan spirit, spirit menghasilkan kejelasan. Gunakan energi yin dan yang, ubahlah menjadi esensi, lalu ubahlah esensi menjadi spirit, sebelum mengubah spirit menjadi suatu kejelasan. Jika langsung menggunakan energi untuk membentuk spirit, akan menyebabkan esensi tersebut kehilangan bentuknya. Bila melatih ketiga hal ini, kultivasi menjadi lebih alami dan membutuhkan lebih sedikit usaha. Kultivator diatur oleh hukum yin dan yang, serta takdir perhitungan. Hukum ini mengatur seluruh Qian Kun. Spirit diibaratkan sebagai kereta kuda, dan energi adalah kudanya. Dengan menyatukan energi dan spirit, seseorang bisa berhasil. Ini tidak mungkin sebuah teknik bela diri. Ini adalah teknik kultivasi. Bukan, ini pasti adalah sebuah keterampilan. Mo Wuji membaca lebih lanjut, panduan ini dibagi menjadi 4 tahap, Do, Zuan, Xing, Yi. Karakter Hanyu Pinyin dari teknik Revolving Star Passage. Terdapat 4 level di tahap Do, Nature Shift, Big Dipper Shift, Solitary Dream Star, dan Meteoric Star Wave.
Di tahap Zuan, juga terdapat 4 level, Heaven's Magic Star, Eternal Convergence, Midnight Revolution, dan akhirnya Qiankun Upea Vault 5. Mo Wuji menghela nafas kuat. Seperti yang sudah ia duga, teknik ini benar-benar tidak terkait sama sekali dengan teknik milik Murong Longcheng. Menurut Murong Fu, realem tertinggi di klan Murong adalah level pertama tahap Zuan, Heaven's Magic Star. Jika seseorang telah mencapai level Heaven's Magic Star, berarti dia telah berada pada puncak teknik bela diri. Puncak Lotus Sword. Awalnya, ketika ia mendapatkan teknik Revolving Star Passage ini, Mo Wuji sangat gembira. Namun, setelah membacanya dan menyadari bahwa di situ hanya ada 2 tahap yaitu Dou dan Zuan, ia tahu bahwa teknik ini tidak lengkap. 2 tahap tersebut ada di dalam pedang yang patah itu. Jika tebakan Mo Wuji benar, tahap Xing dan Yi pasti ada di bagian gagang pedangnya. Menurut Yan Qianyin, setengah patahan dari pedang ini, yaitu bagian gagang pedangnya, seharusnya ada di tebing Hanging Sword dari Sekte Formless Blade. Saat Mo Wuji melipat kertas sutra tipis di tangannya itu, tatapannya menuju ke arah tebing Hanging Sword. Karena ia telah mendapatkan teknik Revolving Star Passage, ia perlu melengkapinya. Tak peduli apapun rintangannya, ia akan melakukan perjalanan ke tebing Hanging Sword dan mendapatkan 2 tahap lainnya dari bagian gagang pedang Valentun. Agar ia bisa mendapatkan keterampilan dari dalam pedang itu secara rahasia, Mo Wuji perlu pindah tempat tinggal. Meskipun Danau Blood Lotus adalah tempat yang tenang, tapi itu bukan tempat yang cukup nyaman untuk mendapatkan pedang itu secara rahasia. Ketika Mo Wuji memasuki aula pertemuan, banyak orang di sana yang menunjukkan ekspresi iri terhadapnya. Bahkan beberapa murid dalam yang ada di aula itu juga iri terhadap Mo Wuji. Bagaimanapun juga, para murid dalam itu tidak bisa mendapatkan puncak bukit pedang milik mereka sendiri seperti Mo Wuji. Ini berkat status unik seorang pembuat pil, meskipun Mo Wuji hanyalah pembuat pil tingkat mortal jenjang 2. Ahli pilmu, ketika petugas dari gudang bahan spiritual, Fei Bingzu, melihat Mo Wuji, dengan lantang ia memanggil dari jauh. Di suaranya ada sedikit nada hormat. Mo Wuji berjalan menghampiri Fei Bingzu dan menepuk pundaknya sambil berkata, "Saudara Fei, aku tetaplah Mo Wuji. Kita adalah teman, jadi tetaplah bersikap santai layaknya teman di antara kita berdua." Fei Bingzu tertawa terbahak-bahak, "Aku selalu tahu bahwa kakak murid senior Mo berbeda dari yang lain. Meskipun begitu, aku harap kakak murid senior Mo mau memanggilku sebagai adik murid juniormu. Di dalam area sekte, kita masih perlu mempertahankan panggilan senioritas. Baiklah kalau begitu, aku akan memanggilmu adik murid junior Fei untuk kedepannya." Mo Wuji tidak pernah menyukai orang yang berkata dengan sungkan-sungkan. Ia selalu menjadi orang yang terang-terangan. Dalam pertemanan, ia tidak pernah peduli tentang status. Sikap ini juga dimiliki oleh Yan Qianyin, dia tampaknya tidak peduli tentang status ketika dia membantu seorang murid pelayan seperti Mo Wuji. Sebenarnya, Mo Wuji lebih menginginkan untuk memanggil Fei Bingzu dengan namanya. Namun, Fei Bingzu merasakan yang sebaliknya. Bagaimanapun juga, di mata Fei Bingzu, Mo Wuji berada pada posisi yang sangat tinggi dan mulia. Selain itu, hubungan Mo Wuji dengan Fei Bingzu tidak seperti hubungannya dengan Ding Boer dan Yuan Zhenyi. Apakah kakak murid senior Mo sedang mencari puncak bukit pedang untuk tempat tinggal? Setelah bekerja di aula pertemuan untuk waktu yang lama, Fei Bingzu sudah langsung bisa mengamati apa urusan Mo Wuji ke aula itu. Mo Wuji tidak mengatakan apa-apa, tapi ia sudah menebak alasan Mo Wuji datang ke sini. Mo Wuji memang datang untuk mencari sebuah puncak bukit pedang untuk tinggal. Setelah ia mendengar kata-kata Fei Bingzu, dengan santai ia bertanya, "Adik murid junior Fei, kau lebih mengerti tentang sekte ini daripada aku. Puncak bukit pedang mana yang tak berpenghuni dan cukup bagus?" "Yang bagus adalah puncak Seven Sword. Puncak Seven Sword adalah salah satu dari 10 puncak bukit pedang terbaik di sekte Formless Blade. Sejak Yuki Jian, penguasa puncak itu sebelumnya, pergi ke istana Heaven's Aching, puncak Seven Sword sudah tidak dihuni lagi. Energi spiritual di sana sangat kaya, dan sangat cocok untuk kultivasi dan pembuatan pil." Tampaknya Fei Bingzu langsung mengatakan kelebihan puncak itu kepada Mo Wuji. Istana Heaven's Aching itu tempat yang seperti apa? Orang bernama Yuki Jian itu adalah salah satu penguasa puncak sekte, mengapa ia tidak harus kembali setelah pergi ke istana Heaven's Aching? Mo Wuji bertanya dengan bingung. Fei Bingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu banyak soal tempat itu. Yang aku tahu hanyalah istana Heaven's Aching adalah salah satu tempat paling suci di 5 kekaisaran ini. Itu adalah tempat yang didatangi para ahli spiritual untuk mencari Heaven Realm. Aku dengar bahwa semua ahli spiritual Heaven Realm di kelima kekaisaran selalu muncul dari istana Heaven's Aching. Murid-murid paling terkemuka di setiap sekte berhak untuk mengikuti seleksi agar bisa mendatangi istana Heaven's Aching. Siapapun di antara murid-murid itu yang benar-benar memenuhi syarat untuk masuk ke istana Heaven's Aching akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi sektenya." Tiba-tiba Fei Bingzu merendahkan suaranya, "Aku akan memberitahumu sesuatu, ya. Aku dengar bahwa 5 kekaisaran ini tidak berperang lagi, dan memutuskan untuk bersaing melalui kompetisi pembuatan pil. Ini merupakan perintah dari istana Heaven's Aching." Mo Wuji tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengingat Universitas Tsinghua dan Peking di bumi. Ia bisa mengibaratkan istana Heaven's Aching itu seperti universitas elit untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. "Ceritakan lebih banyak lagi tentang puncak Seven Sword ini. Jika tempat itu benar-benar bagus, aku akan pindah ke sana." Mo Wuji kembali fokus untuk menemukan sebuah puncak bukit pedang. Fei Bingzu segera menjelaskan, "Lord Yuki Jian, penguasa puncak Seven Sword, adalah seseorang yang luar biasa. Nama aslinya adalah Ju Jia. Ia baru mengubah namanya menjadi Yuki Jian setelah pindah ke puncak Seven Sword 1. Ia adalah seorang jenius spiritual yang hebat dari sekte ini.
Ia tidak hanya menjadi seorang penguasa puncak Bukit Pedang dalam waktu singkat, ia juga menjadi seorang ahli spiritual yang sebanding dengan para tetua dan kepala sekte kita. Ia berkompetisi dalam seleksi masuk ke istana Heaven's King sebelumnya. Dalam beberapa hari itu, ia sampai menumpahkan banyak darah, dan memakan korban untuk seleksi masuk ke istana Heaven's King. Di akhir penjelasannya, Mouji bisa melihat bahwa Fei Bingzu tampaknya memiliki beberapa keraguan. Sepertinya ada beberapa kata yang tidak seharusnya ia ucapkan. Adik murid junior Fei, kita sudah berteman, mengapa kau perlu ragu? Jika ada sesuatu yang ingin kau katakan, katakan saja. Mouji segera membujuknya. Fei Bingzu melihat ke sekelilingnya, sebelum membisikkan sesuatu pada Mouji, kakak murid senior Mo, meskipun puncak Seven Sword benar-benar bagus, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, aku rasa lebih baik kau tidak pergi ke sana. Kenapa? Tanya Mouji penasaran. Volume suara Fei Bingzu semakin rendah, meskipun Lord Ju Qijian penguasa puncak Seven Sword itu telah pergi, tetapi namanya tetap ada di tempat itu. Aku pernah mendengar bahwa ada orang lain yang memilih puncak Seven Sword, dan Lord Ju kembali ke situ dengan perasaan tidak senang. Setelah itu, tetua yang memilih puncak Seven Sword itu menghilang tanpa jejak. Tentu saja ini hanya rumor, tetapi selalu ada kebenaran di balik rumor. Selain itu, banyak orang di sekte ini yang menyembah Lord Ju. Setelah kau memilih puncak Seven Sword, kabar itu pasti akan segera sampai di telinga Lord Ju. Mouji terkekeh, ia sudah pergi, tapi ia masih saja bersikap layaknya seorang tirani. Fei Bingzu tertawa datar, tetapi ia tidak menjawab. Ahli Pilmo ada di sini. Jika ahli Pilmo ingin memilih puncak Bukit Pedang, mari ikuti saya. Yuan Qi, diakon aula pembuat pil itu, memanggil Mouji dari kejauhan. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada diakon Yuan. Aku baru saja ingin melihat puncak Seven Sword, jawab Mouji dari kejauhan. Fei Bingzu terus berbisik, kakak murid senior Mo, jika kau tidak memiliki kebutuhan energi spiritual yang tinggi, maka aku akan menyarankan puncak Lotus Sword saja. Pemimpin puncak itu sebelumnya adalah Guan Li, dan ia juga sebelumnya tinggal di Danau Blood Lotus. Hanya ada satu kelemahan pada puncak Lotus Sword, tempat itu terlalu dekat dengan tebing Hanging Sword. Akibatnya, energi spiritual di sana sedikit lebih lemah. Itu sudah cukup baik untuk orang normal, tapi itu tidak akan cukup untuk para kultivator tahap spirit building stage ke atas. Saat ini, Yuan Qi sudah mendekati mereka dan Fei Bingzu segera menutup mulutnya. Fei Bingzu tampaknya memiliki pemahaman yang mendalam terhadap puncak Lotus Sword. Jika bukan karena Yuan Qi mendatangi mereka, ia mungkin akan terus bercerita sampai setengah hari. Mouji menepuk Fei Bingzu, adik murid junior Fei, aku akan memilih puncak Bukit Pedangku terlebih dahulu. Kita akan bicara lagi nanti. Yuan Qi berkata sambil tersenyum kepada Mouji, ahli pil Master Mo, apakah Anda ingin saya membawa Anda ke puncak Seven Sword? Setelah mendengar bahwa puncak Lotus Sword dekat dengan tebing Hanging Sword, Mouji jadi tertarik dengan tempat itu. Ia tertawa dan berkata, sepertinya aku harus menyusahkan diakon Yuan untuk menunjukkan lokasi beberapa puncak bukit pedang yang tidak berpenghuni di atas peta. Kalau begitu ahli pil Mo perlu ikut dengan saya ke ruangan puncak bukit pedang, Yuan Qi memberi isyarat, mengajak Mouji untuk mengikutinya. Sebenarnya, penentuan puncak bukit pedang untuk Mouji sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yuan Qi. Yuan Qi hanya mengambil inisiatif untuk membantu Mouji, agar hubungan mereka menjadi lebih dekat. Ruangan puncak bukit pedang berada di lantai 2 aula pertemuan. Mungkin karena kehadiran Yuan Qi, para murid di ruangan puncak bukit pedang sangat membantu mereka. Murid-murid di sana tidak hanya membukakan peta, mereka bahkan menawarkan untuk menyediakan cetak biru, 2 individual dari masing-masing puncak bukit pedang yang tidak berpenghuni. Mouji melihat peta itu, seperti yang dikatakan Fei Bingzu, puncak Lotus Sword memang yang paling dekat dengan tebing Hanging Sword. Ahli Pilmo tertarik pada puncak Seven Sword. Ambilkan cetak biru puncak Seven Sword yang mendetail untuknya, Yuan Qi kembali mengambil inisiatif untuk membantu Mouji di sana. Tahap channel opening level 4. Mouji menunjuk ke lembaran cetak biru dari puncak Lotus Sword, dan berkata, bangunan di puncak bukit pedang ini tampak cukup baik, sederhana namun indah. Bangunannya juga tidak memakan banyak lahan, dan ini menguntungkanku karena aku akan membangun beberapa bangunan di sana nantinya. Ini puncak bukit pedang yang baik untukku. Ahli Pilmo, Anda memilih puncak Lotus Sword. Energi spiritual di sana agak jarang, seorang murid yang bertanggung jawab di ruang puncak bukit pedang mengungkapkan kekurangan-kekurangan dari puncak Lotus Sword. Meskipun begitu, Mouji tidak mempermasalahkan kekurangan itu, tidak apa-apa, kultivasi tidak begitu penting bagiku, karena penelitianku yang utama adalah tentang pembuatan pil. Dan juga, kalian tidak perlu mengirim orang untuk membantuku membangun kembali tempat itu. Rumah yang asli ini sudah cukup baik untuk memenuhi kebutuhanku yang sederhana. Karena Mouji telah mengatakan demikian, Yuan Qi dan murid di ruang puncak bukit pedang tidak lagi berkomentar. Segera setelahnya, semua prosedur administrasi bagi Mouji untuk menetap di puncak Lotus Sword selesai. Sebenarnya, ahli pil tamu bahkan tidak bisa mendapatkan puncak bukit pedang sendiri. Tetapi, karena hubungan baik Mouji dengan Yan Qianyin, ia masih bisa mendapatkannya dari sekte. Oleh karena itu, setelah mengatur puncak bukit pedang mana yang diinginkan Mouji, sekte itu tidak mengirim satupun murid untuk membantu Mouji pindah ke puncak Lotus Sword. 3 hari kemudian, Mouji pindah ke puncak Lotus Sword. Puncak Lotus Sword dianggap sebagai salah satu puncak pedang yang kurang mencolok di sekte Formless Blade. Luas daratannya tidak besar, dan puncaknya juga tidak terlalu tinggi. Satu-satunya perbedaan yang ada di area itu dengan puncak bukit pedang lainnya adalah adanya sebuah danau berukuran cukup besar di puncak Lotus Sword. Danau ini pada awalnya digunakan oleh Guan Li untuk menumbuhkan teratai Blood Lotus.
Tetapi setelah ia pergi, seluruh puncak Lotus Sword menjadi kosong. Dan akibatnya, danau itu juga tidak lagi dikunjungi siapapun. Pada akhirnya, hanya ada 4 orang yang pindah ke puncak Lotus Sword, Mouji, Yaner, dan Xiong Xiuzu serta suaminya. Meskipun jumlah kamar yang tersedia tidaklah banyak, dan rumah itu tidak memiliki sebuah aula, kamar yang ada cukup untuk ditinggali mereka berempat. Selain bangunan utama, ada 2 kamar tambahan, ruang penyimpanan, dan ruangan tempat binatang spiritual. Setelah memberikan semua tugas pekerjaan rumah dan lingkungan sekitar puncak Lotus Sword itu ke Xiong Xiuzu, Mouji mulai berlatih dalam teknik Revolving Star Passage. Ia juga mulai menyusun rencana untuk pergi ke tebing Hanging Sword. Meskipun energi spiritual yang tersedia di puncak Lotus Sword lebih rendah dari puncak lainnya, tapi jumlahnya masih 10 kali lebih besar dari energi spiritual yang ada di Danau Blood Lotus. Bahkan jika tempat ini dibandingkan dengan rumah Wukai, dan Mouji sudah iri pada rumah itu dulu, energi spiritual di sini masih jauh lebih banyak dan padat. Dan tempat ini sudah dianggap sebagai puncak bukit pedang yang jarang akan energi spiritual. Seseorang hanya bisa membayangkan betapa tingginya energi spiritual di puncak-puncak lain yang lebih baik. Saat ia berlatih di sini, Mouji dapat merasakan level kultivasinya meningkat drastis hari demi hari, bahkan tanpa menggunakan bantuan pil ataupun batu spiritual. Ia tidak tahu ternyata keterampilan hanya bisa dilatih saat seseorang sudah mencapai tahap spirit building, maka dari itu ia memulai latihan teknik Revolving Star Passage saat ia berkultivasi. Sebulan di sana, teknik Revolving Star Passage yang dipraktikkan Mouji sudah mencapai level Nature's Passage. Karena kecepatan penyerapan energi spiritualnya yang tinggi, tingkat kultivasinya meningkat pesat selama 1 bulan ini. Dalam 1 bulan, energi spiritual dalam tubuh Mouji terasa seakan-akan sedang berbuih. Berdasarkan pengalamannya dalam kultivasi, kondisi energi yang seperti ini menandakan saat-saat untuk menembus ke level selanjutnya sudah dekat. Han Ning sebelumnya pernah menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang besar antara tahap channel opening level 4 dan level 3. Ketika seseorang mencapai tahap channel opening level 4, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Tanpa bimbingan seorang guru, Mouji siap untuk menggunakan batu-batu spiritual guna memastikan kenaikan levelnya ke tahap channel opening level 4 berhasil. Ia hendak menggunakan batu spiritual untuk keluar dari level-level awal tahap channel opening, dan menuju ke level 4. Batu-batu yang tampak berkilauan itu tergenggam di tangannya saat Mouji memulai proses sirkulasi energi spiritual. Ia bisa merasakan tangannya seolah-olah menjadi penyedot debu yang kuat, yang tanpa henti menyedot energi spiritual dari batu spiritual. Energi spiritual murni menyebar dari tangannya ke seluruh tubuhnya, dan membuka setiap pori-pori di tubuhnya. Kecepatan sirkulasi kecil di tubuhnya meningkatkan sangat drastis ketika energi yang mengalir di dalam dirinya dipercepat. Mouji berusaha menekan kebahagiaan dalam dirinya. Mengapa batu-batu spiritual ini bisa memberikan efek yang begitu besar padaku? Ia berpikir pada dirinya sendiri. Andai tadi ia sudah menyerah menggunakan pil, dan hanya berfokus menggunakan batu spiritual saat berkultivasi, mungkin sudah memasuki tahap channel opening level 4 sedari awal. Gelombang demi gelombang energi spiritual menghantam meridiannya. Hanya dalam setengah hari, Mouji sudah menggunakan 5 batu spiritual. Asteris 2R, asteris tiba-tiba terasa seperti ada bendungan yang pecah di dalam tubuhnya. Energi spiritualnya yang berbentuk buih-buih kini berubah menjadi aliran deras yang mengamuk, menyebabkan Mouji melompat sambil meraung. Ternyata Han Ning benar, saat itu juga, ia merasakan setiap sel di tubuhnya terisi energi hingga penuh, sampai-sampai terasa akan meledak. Kebanggaan meningkat dalam diri Mouji, ia tahu bahwa kebanggaan itu adalah kepercayaan diri yang datang karena kekuatannya meningkat. Tahap channel opening level 4, ia kini bisa dianggap sebagai seorang kultivator tingkat menengah dari tahap channel opening. Sambil merasakan kekuatannya dengan sombong, Mouji masih menyadari bahwa di daerah semacam ini pasti ada master immortal di setiap sudutnya. Ia tak akan bisa melindungi dirinya hanya dengan tingkat kekuatan yang seperti ini. Sekarang, setelah ia merasakan sendiri betapa bagusnya batu spiritual sebagai alat bantu kultivasi, Mouji ingin mendapatkan lebih banyak batu spiritual. Begitu ia mencapai tahap channel opening level 4, Mouji merasakan ada hambatan lagi, seperti apa yang ia alami setelah mencapai tahap channel opening level 1. Dalam kondisinya saat ini, 27 meridian tidaklah cukup baginya untuk berkembang lebih jauh. Untuk bisa berkultivasi lebih lanjut, ia harus membuka meridian-meridian baru. Setelah berkultivasi sampai tahap channel opening level 4, dan setelah memperoleh sebuah keterampilan, sudah waktunya bagi Mouji untuk melakukan perjalanan ke tebing Hanging Sword. Langit tampak berwarna kuning bercampur merah tepat pada saat Mouji melangkah keluar dari rumahnya. Ketika ia pergi, Yaner tetap berada di dalam rumah untuk belajar menyelam dari Xiong Xiuzu. Adegan yang tenang dan damai itu, dengan latar belakang matahari terbenam di belakangnya, tampak seperti sebuah lukisan. Setelah melihat Mouji, ekspresi ketenangan muncul di wajah Yaner. Xiong Xiuzu terburu-buru untuk berdiri juga, memberi hormat kepada Mouji dengan antusias. Kakak Xiong, aku akan keluar sebentar. Jika aku tidak kembali besok, dan ada orang yang datang mencariku, katakan saja aku sedang menyendiri untuk berkultivasi. Oh ya, begitu aku kembali, aku akan memeriksa kaki Tao Ao yang patah. Tetapi saat ini aku tidak berani menjamin padamu apakah aku bisa mengobatinya atau tidak. Mouji mengangguk pada Xiong Xiuzu. Ia khawatir bahwa ia akan mengalami kesulitan yang sangat besar untuk bisa mendekati patahan pedang di tebing Hanging Sword, sehingga ia tidak tahu apakah ia bisa menyelesaikan tugas ini dalam semalam. Jangan meremehkan Mouji hanya karena ia cuma seorang pembuat pil tingkat mortal jenjang 2. Meskipun ia mungkin tidak punya cara untuk mengobati kaki Tao Ao yang patah, tetapi ia berhubungan baik dengan Yan Qianyin. Dan ia tahu Yan Qianyin bisa memberinya sebuah solusi. Ah,
Xiong Xiuzu berseru dengan sukacita. Seketika dia mengerti apa yang dimaksud Mo Wuji, dan dia berlutut ke tanah. Terima kasih atas kebaikan dan rahmat dari Anda, Tuan Muda. Apapun hasilnya, Tao Ao dan saya akan selalu berterima kasih kepada Anda. Kakak Xiong, karena kita hidup bersama sekarang, aku sudah menganggapmu sebagai bagian dari keluargaku. Jadi janganlah terlalu berlebihan seperti itu di lain waktu. Mo Wuji menyadari betapa bersyukurnya Xiong Xiuzu. Karena kondisi Yaner membaik hari demi hari berkat Xiong Xiuzu, ia sudah menganggapnya sebagai salah satu anggota keluarganya sendiri sejak lama. Baik, Tuan Muda, seperti yang sudah diduga, Xiong Xiuzu tidak bisa menghentikan sikap berlebihannya begitu saja. Meskipun dia sudah berdiri dari posisi berlututnya, matanya masih memancarkan rasa terima kasih dan penghormatan yang mendalam terhadap sang pembuat pil muda itu. Akhirnya Mo Wuji tidak bisa berbuat banyak selain membiarkannya bertindak demikian. Jika Mo Wuji meminta hal itu lagi, itu hanya akan membuat Xiong Xiuzu merasa tidak nyaman. Tugasnya yang paling penting sekarang adalah melakukan perjalanan ke tebing Hanging Sword setelah senja. Selain berkultivasi selama 1 bulan terakhir ini, Mo Wuji juga sudah mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan misi ini. Tebing Hanging Sword terletak di ujung paling kiri dari Sekte Formless Blade. Jika kau pergi lebih jauh dari itu, maka kau sudah melewati batas area sekte. Tampaknya semua orang di dalam sekte itu takut dengan tebing Hanging Sword, sehingga sangat sedikit lagi orang yang mengunjungi ujung paling kiri area sekte ini. Saat Mo Wuji tiba di tebing Hanging Sword, waktu sudah menjelang tengah malam. Bulan sabit tampak di langit, cahaya lembutnya menyinari dan menerangi tebing. Namun terlepas dari itu, jurang yang berada di bawah tebing masih tampak sangat dalam dan tidak berbatas, jurang itu tampak lebih gelap dan lebih hitam dari apapun. Suara burung hantu sesekali terdengar di malam hari, yang menjadi potongan terakhir dari sebuah puzzle untuk menciptakan suasana mencekam dan menakutkan di kegelapan ini. Ini bukan pertama kalinya Mo Wuji datang ke sini untuk melihat pedang yang patah itu. Pedang itu tampak menggantung di sisi dalam dinding tebing, dan jaraknya sekitar 60 meter dari puncak tebing. Sisi tebing itu berkilau di bawah sinar bulan, permukaannya sehalus cermin, sehingga sama sekali tak ada pijakan atau pegangan tangan yang bisa digunakan Mo Wuji untuk memanjat turun dan mengambil pedang itu. Mo Wuji telah mendengar rumor adanya gaya tarik gravitasi sangat kuat yang berasal dari dasar tebing Hanging Sword. Bahkan burung pun tidak dapat terbang melewati daerah ini. Burung itu akan jatuh ke dalam jurang yang dalam dan gelap karena ditarik oleh kekuatan misterius, hingga nasibnya tidak diketahui lagi. Kenyataannya, Mo Wuji juga tidak memiliki metode untuk bisa terbang, dan ia hanya membawa tali sepanjang 90 meter. Pertama-tama, ia memposisikan sebatang tongkat baja di puncak tebing sebagai titik yang kuat. Lalu ia mengikat dan melilitkan salah satu ujung tali itu ke tongkat bajanya dengan aman, sedangkan ujung tali lainnya diikat ke pinggangnya. Dengan hati-hati, ia berpegangan pada tali itu untuk turun ke tebing Hanging Sword. Tebing Hanging Sword yang tidak biasa. Seluruh proses itu tampak sangat mudah, karena Mo Wuji hanya butuh beberapa menit untuk meluncur sejauh 3 meter dari puncak tebing. Setelah tiba di jarak sejauh itu, dengan bantuan cahaya bulan yang samar-samar dan redup, Mo Wuji dapat melihat pedang yang patah itu dengan sangat jelas. Gagang pedang yang patah itu tampak terkunci ke dinding tebing oleh sebuah kunci dengan bercak-bercak karat. Mungkin karena bertahun-tahun diterpa angin dan hujan, kualitas dari setengah bagian pedang yang patah ini tidak sebagus setengah bagian pedang yang ia temukan di Gunung Formless Blade. Mo Wuji tidak peduli tentang kualitas hulu pedang yang patah itu. Lagi pula, yang ia inginkan bukanlah pedangnya, melainkan apa yang ada di dalam pedang itu. Selain itu, ia tidak berniat untuk mengambil pedang itu. Mo Wuji tidak panik atau terburu-buru, bahkan jika gagang pedang itu sudah tepat di depannya. Sebaliknya, ia memilih untuk memperlambat lajunya dan menenangkan dirinya. Ini adalah kebiasaan yang ia kembangkan selama bertahun-tahun dalam penelitian botani. Semakin penting sesuatu yang ia hadapi, semakin ia berhati-hati. Ketika Mo Wuji berada pada jarak kurang dari 1 meter di atas pedang yang patah itu, tiba-tiba sebuah kekuatan besar menerpa Mo Wuji, hingga ia terlempar kembali ke atas tebing dan terjatuh ke tanah. Mo Wuji merasa seolah-olah ada angin aneh yang menyebabkannya jatuh ke tanah dengan keras di atas tebing. Meskipun berada di tahap channel opening level 4, posisi jatuhnya ini menyebabkan Mo Wuji memuntahkan darah, dan sekaligus salah satu tulang rusuknya patah. Mo Wuji tergesa-gesa mengambil pisau tajamnya dan mengarahkannya ke arah tebing jurang. Untung saja kekuatan yang besar itu datang dan pergi dengan sangat cepat. Tampaknya kekuatan itu hanya bermain-main dengan Mo Wuji kemudian menghilang tanpa jejak. Mo Wuji sedikit takut dengan apa yang baru saja terjadi, maka ia dengan cepat mengambil sebutir pil dari sakunya dan menelannya. Jelas-jelas malam ini tidak berangin, namun ia begitu saja disapu oleh kekuatan itu. Setelah memikirkan legenda gaya tarik gravitasi di tebing Hanging Sword ini, Mo Wuji tidak berani untuk bertindak sembrono. Akhirnya ia menenangkan dirinya sekali lagi setelah memeriksa tebing itu dengan hati-hati selama beberapa saat. Ia yakin bahwa kali ini angin kencang itu tidak akan datang lagi. 2 menit kemudian, Mo Wuji sudah berdiri di sebuah dataran rata di sisi tebing, disitulah tempat pedang itu berada. Di bawah Mo Wuji, ada jurang yang gelap gulita. Mo Wuji bahkan bisa merasakan aura yang sangat besar dan perasaan merinding dari bawah hingga ke tempatnya berada. Seolah-olah berbagai macam monster sedang memanggil-manggil namanya dari dalam kegelapan di bawah jurang itu. Mo Wuji hanya bisa merinding. Mo Wuji sangat amat yakin bahwa ini bukan sekadar ilusinya saja. Ia mungkin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para ahli pil lainnya, tapi seharusnya ia bisa dianggap sebagai seorang kultivator yang kuat di mata para manusia biasa. Setelah menyaksikan betapa anehnya tebing Hanging Sword ini, Mo Wuji menjadi sangat berhati-hati saat perlahan-lahan ia naik ke tebing.
Alih-alih segera meraih pedang yang patah itu, Mouji menggunakan pisaunya untuk mulai menggali lubang untuk berlindung jika ada kekuatan besar menerpanya lagi. Gaya tarik gravitasi yang diceritakan dalam legenda-legenda itu belum muncul. Begitu gravitasi itu muncul, siapa yang tahu apakah talinya sudah cukup untuk membuatnya aman. Bagaimana kalau ia tiba-tiba memicu serentetan reaksi saat ia menyentuh pedang patah itu? Masih ada banyak waktu sebelum fajar menyingsing, sehingga tidak ada salahnya untuk melakukan lebih banyak tindakan pencegahan. Karena ia sudah berada di tahap channel opening level 4, Mouji hanya membutuhkan sedikit energi dalam menggali lubang untuk tempat berlindung dirinya sendiri. Dalam melakukan hal-hal seperti ini, satu hal yang tidak pernah kurang dari diri Mouji adalah kesabaran. Dahulu saat ia berada di bumi, seorang guru pemurnian obat pernah berkata kepadanya bahwa, jika seseorang memiliki ketekunan dan kesabaran, maka pekerjaannya sudah selesai separuh, dan separuhnya lagi bergantung pada keterampilan. Jika seseorang hanya bersikap cemas dan tidak sabar, ia telah gagal 90% dari pekerjaannya, dan 10% sisanya bergantung pada keberuntungan. Nasihat ini tertanam dalam-dalam di hati Mouji, maka dari itu ia telah berhasil berkali-kali dalam semua pekerjaannya. Setelah Mouji selesai menggali lubang tempat berlindungnya, barulah ia mengulurkan tangan untuk meraih gagang pedang itu dengan hati-hati. Segala sesuatunya tampak tenang, tidak ada tarikan gravitasi atau kekuatan yang besar seperti sebelumnya yang menyapu Mouji hingga melayang. Mouji menghela nafas lega. Ia menggunakan satu tangan untuk berpegangan pada lubang tempat berlindung yang dibuatnya, satu tangan lainnya meraih dan membalikkan gagang pedang yang patah itu, lalu mendekatkannya ke dirinya. Ada dua kata yang diukir dengan tidak jelas ke gagang pedang, Luoku. Yan Qianyin ternyata tidak berbohong tentang asal-usul pedang ini. Pedang ini memang milik Mo Luoku. Karena ia terbiasa meneliti sesuatu, hanya butuh beberapa saat bagi Mouji untuk menyadari bahwa kedua kata ini diukir di gagang itu jauh-jauh hari setelah pedang itu dibuat. Kata-kata asli di atas gagang itu tampaknya seperti telah ditutup-tutupi oleh ukiran nama Mo Luoku. Sepertinya awalnya ini bukan pedang Mo Luoku, dan ia hanya mengukir namanya setelah ia menyadari ia menyukai pedang ini. Meskipun ada beberapa lumut di pedang itu, namun pedang itu masih terlihat sangat mulus. Saat Mouji dengan hati-hati menggunakan pisau di tangan satunya untuk membersihkan lumut di atas pedang, kekuatan yang besar itu datang lagi. Meskipun Mouji hanya menggali sebuah lubang kecil untuk dirinya sendiri, kekuatan yang menerpanya begitu besar sehingga ia menghantam keras ke dinding lubang yang ia gali. Ia hampir mematahkan lengannya karena hantaman ini. Setelah kekuatan ini mereda, tiba-tiba kekuatan yang bahkan lebih hebat langsung datang menyusul. Kali ini, energi kekuatan ini berasal dari bawah. Tarikan gravitasi yang kuat langsung mempengaruhi Mouji, dan menariknya ke bawah. Mouji menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankan posisinya. Untung saja kekuatan tarikan gravitasi ini hanya menerpanya secara vertikal ke bawah. Jika kekuatan itu menariknya ke arah lain, ia pasti sudah terlempar dengan mudah, tak peduli seberapa kuat ia berpegangan untuk mempertahankan posisinya di dalam lubang. Krak. Mouji mendengar suara tulang yang retak di kaki kirinya. Mouji mengertakkan giginya dan berpegangan lebih erat lagi demi menyelamatkan nyawanya. Diam-diam ia merasa lega bahwa ia sudah berhati-hati dan membuat lubang sebagai tempat persembunyiannya jika ada keadaan darurat. Tarikan gravitasi itu begitu mengerikan, tongkat baja tempat ia mengikat talinya bisa saja akan ikut tertarik dan jatuh ke jurang tebing Hanging Sword. Bahkan jika tongkat baja itu tidak terlepas dari atas tebing, tubuh Mouji masih akan tercabik-cabik. Setelah setengah jam penuh, kekuatan gravitasi itu menghilang. Mouji cepat-cepat menelan sebutir pil. Setelah itu, ia bergegas untuk menyingkirkan lumut di permukaan pedang itu. Setelah membersihkannya dari lumut, pedang yang patah itu kini terlihat lebih rata. Mouji menggunakan pisau pendeknya untuk menusuk retakan yang ada di pedang itu. Seperti yang sudah ia harapkan, pisaunya menusuk dan membuka sebuah lubang kecil. Mouji tidak melebarkan lubang itu, tetapi ia menggunakan sebuah kait untuk meraih sesuatu di dalam lubangnya. Hanya dengan satu kali percobaan, ia berhasil mengait sutra tipis dari dalam lubang itu. Sutra itu sama seperti yang ia miliki. Merasa gembira, Mouji menyimpan sutra tipis itu di sakunya sebelum mengembalikan keadaan pedang itu seperti semula. Ia berusaha membuat retakan itu menjadi tidak terlihat begitu jelas, lalu dengan hati-hati ia menaruh lumut-lumutnya kembali ke tempat sebelumnya. Mungkin tindakan ini berlebihan, tapi Mouji tidak keberatan sama sekali. Apapun pekerjaannya, seseorang harus menyelesaikannya dengan cermat. Terkadang, insiden yang kita pikir tidak akan pernah terjadi malah benar-benar terjadi. Tidak ada yang tahu berapa lama pedang itu ada di sini, dan mungkin tidak ada akan yang memperhatikannya dalam waktu yang lama. Namun, Mouji tidak berpikir seperti itu. Ia percaya bahwa jika ia sendiri bisa menemukan sesuatu yang mencurigakan tentang pedang ini, maka kemungkinan ada orang lain yang juga bisa menemukannya. Setelah menyelesaikan semuanya dengan benar, Mouji dengan hati-hati meletakkan pedang yang patah itu kembali ke tempatnya. Saat ia melepaskan pedangnya, kekuatan aneh itu menyerang lagi. Mouji bertahan di lubangnya, dan dengan sabar menunggu kekuatan itu menghilang secara bertahap. Setengah jam berlalu sebelum kekuatan itu betul-betul mereda. Mouji akhirnya bernafas lega, ia menunggu beberapa menit sebelum melepaskan talinya untuk bersiap pergi dari situ. Sayang sekali ia tidak bisa mengisi lubang yang ia gali. Jika ia bisa, ia akan mengisinya lagi sebelum pergi. Dengan menggunakan kemampuannya di tahap channel opening level 4 tanpa campur tangan orang lain, Mouji sampai ke atas dengan bantuan talinya hanya dalam beberapa menit. Setelah menyimpan talinya, Mouji kemudian menyimpan pisau pendeknya. Dulu ia mengambil pisau pendek itu dari Hu Fei, dan pisau itu sudah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Sekarang Mouji berada di tahap channel opening level 4, ia mengerti betapa luar biasanya pisau ini.
Meskipun pisau itu bukanlah sebuah harta karun, seorang pandai besi mortal pasti tidak akan bisa membuat pisau seperti itu. Sebuah masalah datang mengetuk pintumu. Ketika Mouji baru tiba di puncak Lotus Sword, fajar sudah menyingsing. Yaner maupun Xiong Xiuzu dan suaminya tidak tahu bahwa ia sudah pulang. Mouji juga tidak mengabari kepulangannya. Bagi seorang pembuat pil jenjang 2 sepertinya, tulang retak yang ia derita bukanlah masalah besar. Ketika ia masuk ke kamarnya, Mouji menelan beberapa pil penyembuh luka, lalu ia cepat-cepat membuka kertas sutra yang diambilnya dari dalam pedang patah itu. Kertas sutra itu tidak lebih besar dari ujung pisaunya. Ketika membukanya, mata Mouji yang penasaran langsung membaca semua isi dari kertas itu dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah selesai membacanya, Mouji terdiam sejenak di tempatnya. Kertas ini memang merupakan bagian kedua dari teknik Revolving Star Passage. Tetapi ada 4 kata di dalamnya, sedangkan ia telah mendapatkan 2 kata pertama di kertas pertama, yaitu kata Do dan Zuan. Logikanya, akan ada 2 kata sisanya di kertas kedua, tetapi di kertas ini hanya ada kata Sing. Ia memang telah mendapatkan lanjutan panduan tekniknya, tetapi di kertas ini kurang kata Yi. Bahkan saat tadi ia masih berada di tebing, Mouji berulang kali memeriksa bagian dalam pedang yang patah itu. Ia memastikan bahwa kertas ini adalah satu-satunya benda yang ada di dalamnya. Saat ini ia hanya bisa menyimpulkan sesuatu, bahwa pedang Valentun memang sejak awal kehilangan kata Yi, yang berarti teknik, dari kata Do Zuan Xing Yi, yang berarti teknik Revolving Star Passage. Kata Xing di kertas ini terdiri dari 4 level. Yang pertama adalah Rising Dragon Star Shift, yang kedua adalah Earthly Star Shift, yang ketiga adalah Heavenly Star Shift, dan yang keempat adalah Revolving Star Passage. Nama level keempatnya sama dengan nama seluruh teknik ini. Saat ia meletakkan potongan kertas sutra itu, Mouji mendapatkan sebuah ide. Pada level kultivasinya yang belum tinggi saat ini, siapa yang tahu berapa bulan yang ia perlukan untuk menguasai 12 level pertama dari teknik Revolving Star Passage. Maka, setidaknya dalam beberapa waktu ke depan, ia tidak akan melatih 4 level di kata Yi. Selain itu, ia hanya memiliki 27 meridian yang terbuka saat ini. Itu artinya ia harus menemukan cara lain untuk membuka meridiannya. Jika tidak, akan lebih sulit baginya untuk naik ke tahap channel opening level 5. Keesokan harinya, Xiong Xiuzu melihat bahwa Mouji kembali, tetapi dia tidak mau terlalu banyak bertanya pada Mouji. Pada hari-hari berikutnya, Mouji menemani Yaner berjalan-jalan di puncak Lotus Sword. Karena kultivasinya sudah menghadapi sebuah hambatan, tidak akan terlalu berguna jika ia terus berkultivasi. Ia berencana untuk pergi keluar, tidak hanya untuk menemui Yan Qianyin dan bertanya kepadanya perihal kaki Tao Ao yang patah, tetapi juga untuk membeli beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan larutan channel opening, dan dilanjutkan dengan membuat beberapa botol larutan tersebut. Selain semua ini, bagian yang paling menyusahkan baginya adalah untuk menemukan sumber petir. Mouji menikmati gaya hidup yang santai ini selama 4 hingga 5 hari. Tetapi ketika ia akan pergi keluar, secara mengejutkan Yan Qianyin muncul di pintu depan rumahnya. Kakak murid senior Yan, aku baru saja hendak pergi mencarimu. Aku ingin meminta bantuanmu tentang sesuatu hal. Aku tidak tahu ternyata kau akan datang sendiri ke puncak Lotus Sword. Mouji cepat berjalan keluar rumahnya untuk menyambut Yan Qianyin saat ia melihat kedatangannya. Mouji telah melakukan banyak hal dengan Yan Qianyin sebelumnya, karena itu, ia tahu bahwa Yan Qianyin adalah orang yang baik. Tetapi jika keduanya sedang mengalami sebuah konflik kepentingan, tentu saja Yan Qianyin masih akan mengambil sesuatu yang lebih menguntungkan baginya. Kedatangannya secara tiba-tiba di puncak Lotus Sword pasti disebabkan oleh kebutuhannya untuk meminta sesuatu dari Mouji. Mouji tahu soal itu, sehingga ia memutuskan untuk mengajukan permintaannya terlebih dahulu, karena permintaannya kemungkinan akan sulit dipenuhi. Yan Qianyin menatap Mouji sambil memaksakan sebuah senyum. Oh, jadi adik murid juniormu memilih untuk tinggal di puncak Lotus Sword. Suasana di sini agak biasa-biasa saja. Haha, jadi niatmu pasti hanya fokus dalam berkultivasi. Bolehkah aku bertanya masalah apa yang mau kau tanyakan padaku saat ini? Setelah mendengar perkataan itu, Mouji tahu bahwa Yan Qianyin sangat memahami dirinya, sehingga ia langsung menjawabnya dengan terus terang, kakak murid senior Yan, salah satu anggota keluargaku telah dipatahkan kakinya oleh orang lain. Jadi aku ingin meminta bantuanmu untuk mengobatinya. Ketika mendengar bahwa Mouji hanya meminta hal tersebut, Yan Qianyin menghela nafas lega, berikan pil ini padanya, dan cederanya akan sembuh dengan cepat. Pil apa ini? Karena rasa penasarannya, Mouji bertanya setelah menerima sebuah botol dari batu giok dari Yan Qianyin. Itu adalah pil jenjang 3, pil bone settling yang dapat menyembuhkan tulang patah. Jawab Yan Qianyin, tentu saja pil jenjang 3 seperti ini tak ada apa-apanya bagi dirinya yang merupakan pembuat pil jenjang 4. Mouji segera memanggil Xiong Xiuzu, dan menyerahkan pil itu padanya. Kakak Xiong, ini adalah pil bone settling yang diberikan oleh kakak senior Yan. Kedua kaki kakak tahu seharusnya akan sembuh setelah ia meminumnya. Bukan, seharusnya, tetapi, sudah pasti, akan menyembuhkan kakinya. Dengan nada dingin, Yan Qianyin mengoreksi perkataan Mouji. Xiong Xiuzu belum pernah melihat Yan Qianyin sebelumnya. Tetapi setelah dia menjadi seorang murid pelayan di Sekte Formless Blade selama bertahun-tahun, dia bisa menebak bahwa orang ini adalah Yan Qianyin setelah Mouji menyebutnya sebagai kakak senior Yan. Setelah memikirkan janji yang diberikan Mouji beberapa hari lalu, hati Xiong Xiuzu diliputi kebahagiaan. Kedua tangan Xiong Xiuzu sampai bergetar karena saking gembiranya dia saat menerima pil itu.
Xiong Xiuzu tidak bisa tetap bersikap tenang seperti Mo Wuji. Dia lalu bersujud kepada Yan Qianyin sebelum pergi menemui suaminya. Dengan status dan posisi Xiong Xiuzu yang lebih rendah, mustahil baginya untuk membalas kebaikan Yan Qianyin. Begitu Xiong Xiuzu pergi, Yan Qianyin yang tadi hanya terdiam langsung berbicara, "Aku telah mengatasi masalahmu. Sekarang aku juga ingin meminta satu hal darimu." Mo Wuji segera menjawab, "Silakan, kakak murid senior Yan. Selama permintaan itu sanggup aku lakukan, aku akan berusaha semampuku untuk memenuhinya." Mo Wuji tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan. Andai Yan Qianyin meminta Mo Wuji untuk menyerahkan Yaner padanya, ia tidak mungkin mengabulkan permintaan itu, bukan? Setelah tertawa kecil, Yan Qianyin berkata, "Aku tahu kau akan berusaha semampumu. Namun sebelum aku meminta suatu hal padamu, aku harus menanyakan sesuatu padamu. Kapan kau menyinggung penguasa puncak Fire Sword, Chang Qianxing? Orang itu kemungkinan akan datang secepatnya untuk membalas dendam padamu." Kedua alis Mo Wuji seketika berkerut. Meskipun orang bernama Chang Qianxing ini menjabat sebagai seorang penguasa puncak Fire Sword, tapi ia berani membela seorang bajingan seperti Chang Wenbin. Tao Ao, suami dari wanita yang menerima pil darimu tadi, telah dipatahkan kakinya oleh Chang Wenbin. Kemudian aku menampung kedua suami istri yang malang itu, namun Chang Wenbin tidak serta-merta melepaskan mereka berdua. Ia datang untuk mengacau ke Danau Blood Lotus. Namun aku telah menggagalkan rencananya. Mendengar kata-kata Mo Wuji, Yan Qianyin cukup terkesan olehnya. "Kau memang benar-benar selalu memegang teguh apa yang kau katakan. Aku ingat saat dulu kau berkata bahwa tidak ada orang berstatus tinggi ataupun rendah, yang ada hanya orang berkarakter baik atau buruk. Dari situlah aku memiliki kesan baik terhadapmu. Kini kau benar-benar melakukan apa yang kau katakan. Aku percaya bahwa tidak ada orang selain kau di Sekte Formless Blade yang akan berani menyinggung penguasa puncak Fire Sword hanya untuk menolong dua orang murid pelayan." Mo Wuji hanya terkekeh-kekeh, "Aku tidak sependapat denganmu. Aku rasa kau juga tidak membedakan orang-orang berdasarkan kelas sosialnya. Dulu ketika aku masih menjadi seorang murid pelayan, bukankah kau pernah membelaku di aula utama?" Yan Qianyin menjawab dengan sedikit tersenyum, "Itu berbeda. Karena posisiku lebih tinggi dari ahli pilju, sehingga apapun yang aku katakan, ia tidak akan bisa melawanku sama sekali." Saat ini juga, Mo Wuji sudah capek jika harus melanjutkan topik perbincangan ini, maka dari itu ia segera mengganti bahan pembicaraan mereka. "Aku telah mendapatkan puncak Lotus Sword, jadi meskipun Chang Qianxing datang, apa kau yakin ia akan bisa membunuhku begitu saja? Kakak murid senior Yan, mengapa kita tidak lebih baik membicarakan apa yang hendak kau pinta dariku hari ini?" Setelah mendengar itu, akhirnya Yan Qianyin tidak lagi membicarakan soal Chang Wenbin. Namun dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah hulu pedang yang patah dan menaruhnya di atas sebuah meja di depannya. Seketika jantung Mo Wuji berdegup kencang saat ia melihat hulu pedang itu. Sudah pasti ini adalah hulu pedang yang ia datangi di tebing Hanging Sword. Bahkan terlihat jelas ada tulisan, "Valentun," di permukaannya. Apa maksud Yan Qianyin sehingga dia menaruh patahan pedang Valentun ini di hadapan Mo Wuji? Apakah Yan Qianyin tahu bahwa Mo Wuji telah mendatangi pedang itu, sehingga dia datang untuk menanyakan hal itu? Tapi pasti bukan itu masalahnya. Jika Yan Qianyin hanya ingin menanyakan soal itu, dia tidak akan langsung datang sendiri ke sini untuk mencari Mo Wuji, melainkan para petugas dari aula penegakan hukum yang akan mendatanginya. "Kakak murid senior Yan, ini adalah..." Mo Wuji bertingkah seolah-olah ini pertama kalinya ia melihat patahan pedang itu, sambil memperhatikan gerak-gerik Yan Qianyin yang mencurigakan. Mo Wuji benar-benar tidak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi. Motif Yan Qianyin. Coba lihat sekali lagi. Melihat tatapan kosong Mo Wuji, sekali lagi Yan Qianyin menunjuk ke gagang pedang yang penuh dengan bercak-bercak karat itu. Mo Wuji tidak mengerti apa yang diinginkan Yan Qianyin, ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh gagang pedang itu, sebelum bertanya dengan ekspresi kaget, "Kakak murid senior Yan, jangan-jangan ini adalah setengah bagian yang lain dari pedang patah itu? Apakah kakak murid senior Yan membawakan ini sebagai hadiah untukku, sehingga aku dapat menyatukan keduanya hingga menjadi pedang yang utuh lagi?" Yan Qianyin menjawab dengan canggung, "Memang benar, setengah bagian pedang yang berasal dari tebing Hanging Sword ini adalah bagian dari pedang Valentun. Hanya saja, setelah mendapatkan keterampilan seni pedang Valentun, aku ingin pedang Valentun ini juga. Kepala sekte telah mengizinkanku untuk mengambil gagang pedang ini. Dan sekarang aku ke sini, aku terpaksa harus tanpa malu meminta setengah bagian pedang lainnya kepada adik murid juniormu." Yan Qianyin merasa sedikit tidak nyaman, bila dibandingkan dengan bantuan dari Mo Wuji, bantuan dari dirinya sendiri tidak berarti banyak. Pertama, hidupnya diselamatkan oleh Mo Wuji. Kedua, dia melanggar perjanjiannya sendiri dengan Mo Wuji karena dia memilih bola transfer keterampilan lebih dulu. Terakhir, dialah yang menawarkan untuk memberikan pedang yang patah itu kepada Mo Wuji. Sekarang, dia akan menarik kembali kata-katanya itu dengan meminta patahan pedang milik Mo Wuji. Mo Wuji tidak segera menjawabnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kata-kata Yan Qianyin. Logikanya, jika Yan Qianyin menginginkan pedang Valentun karena dia telah memperoleh seni pedang yang memiliki keterkaitan dengannya, dia seharusnya sudah memintanya sejak mereka masih berada di Gunung Formless Blade. Dia tidak perlu menunggu sampai sebulan penuh untuk memintanya. Hanya ada satu penjelasan yang memungkinkan, Yan Qianyin telah menemukan rahasia dari bola kristal transfer keterampilan milik Mo Luoku. Sebaliknya, ini membuat Mo Wuji menjadi tenang. Ini berarti Yan Qianyin tidak datang ke sini untuk menyelidiki tentang pencurian pedang itu dari tebing Hanging Sword. "Adik murid junior Mo, aku tahu permintaan ini memang keterlaluan. Sebagai gantinya, aku bersedia menawarkan 3 formula pil jenjang 3, serta beberapa tanaman obat spiritual sebagai bahan pembuatan pil-pil itu."
Semua itu akan menjadi sumber daya untuk kemajuanmu menjadi pembuat pil tingkat mortal jenjang 3. Bagaimana? Yan Qianyin bertanya dengan serius. Mo Wuji perlahan merenungkan hal ini. Pedang Valentun tidak berguna baginya. Nilai yang sebenarnya dari pedang itu adalah teknik Revolving Star Passage yang sudah ia ambil. Dengan demikian, ia bisa sepenuhnya menerima permintaan Yan Qianyin. Sepertinya Yan Qianyin tahu tentang rahasia pedang Valentun. Dia hanya beralasan ingin berlatih seni pedang Valentun dengan menggunakan pedang yang sebenarnya. Sudah pasti itu karena dia tidak ingin Mo Wuji berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh dengan pedang itu. Inilah sifat manusia. Andai Mo Wuji berada di posisi Yan Qianyin, ia juga pasti tidak akan membicarakannya secara langsung. Karena kakak murid senior Yan sangat menghargai pedang Valentun, dengan senang hati aku akan memberikannya kepadamu. Sebenarnya, aku memiliki satu masalah lagi, dan aku perlu bantuan kakak murid senior. Silakan bicara. Mendengar bahwa Mo Wuji rela menawarkan pedang Valentun padanya, Yan Qianyin sangat gembira. Kakak murid senior Yan, salah satu anggota keluargaku ada yang membutuhkan bantuan. Karena beberapa alasan, akar spiritualnya telah berantakan, spirit channelnya terkoyak, dan ingatannya hilang. Apakah kakak murid senior Yan dapat memeriksanya, dan apakah dia bisa disembuhkan? Sejak awal Mo Wuji berkenalan dengan Yan Qianyin, ia selalu memiliki keinginan untuk meminta bantuannya untuk memeriksa Yaner. Menurut Shen Lian, pembuat pil jenjang 4 seperti Yan Qianyin kemungkinan besar tidak dapat menyembuhkan Yaner. Namun, asal-usul Yan Qianyin tidak sederhana. Maka dari itu, mungkin saja ia benar-benar menemukan solusinya. Di mana dia? Jawab Yan Qianyin. Yaner, kesinilah sebentar. Mo Wuji berdiri dengan bersemangat, lalu berjalan menuju pintu dan berteriak. Yaner sedang duduk sendirian di tepi danau. Setelah mendengar panggilan Mo Wuji, dia segera berdiri dan berjalan ke rumahnya. Yan Qianyin juga berdiri dan berjalan ke sisi Yaner, mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Yaner. Dalam satu hembusan nafas, warna wajah Yan Qianyin berubah, akar spiritualnya diambil dengan paksa. Siapa yang melakukan tindakan kejam seperti itu? Mo Wuji menggelengkan kepalanya, dan tidak memberikan penjelasan, ia hanya bertanya, kakak senior murid Yan, apakah ada cara untuk membantunya? Bukannya Mo Wuji tidak percaya pada Yan Qianyin. Bahkan jika Mo Wuji mempercayainya dan memberitahu siapa yang mengambil akar spiritual Yaner, Yan Qianyin juga tidak akan memiliki cara untuk membantunya membalas dendam. Tetapi, jika informasi ini bocor, maka ini semua hanya akan berujung pada kematian. Selain itu, dalam melakukan balas dendam semacam ini, Mo Wuji harus melakukannya secara pribadi. Yan Qianyin berpikir keras untuk sementara waktu, sebelum bergumam, mungkin guru besarku tahu cara menyembuhkannya. Tapi setelah itu, Yan Qianyin menggelengkan kepala. Bahkan gurunya saja tidak dapat menemukan guru besarnya, apalagi bila Yan Qianyin sendiri yang mencarinya. Mo Wuji juga terdiam, sebelumnya ia telah mendengar Yan Qianyin menyebutkan tentang guru besarnya, ini seolah seperti melihat bunga melalui kabut. Oh benar, ada orang lain yang bisa menyelamatkannya. Siapa itu? Tanpa menunggu Yan Qianyin menyelesaikan jawabannya, Mo Wuji dengan cemas menyela kata-katanya. Nenek Linglong dari istana Heaven's King. Beberapa orang mengatakan bahwa dia hampir saja menjadi pembuat pil tingkat Heaven. Namun, guruku pernah mengatakan kepadaku bahwa sebenarnya Nenek Linglong adalah satu-satunya pembuat pil tingkat Heaven dari benua yang hilang, kata Yan Qianyin dengan emosi yang kuat, sepertinya dia benar-benar berusaha membantu Mo Wuji untuk menemukan sebuah solusi. Benua yang hilang. Mo Wuji pernah mendengar tentang istana Heaven's King sebelumnya, itu juga adalah tempat yang didatangi oleh penguasa puncak Seven Sword, Zhu Qijian. Namun, ia belum pernah mendengar tentang benua yang hilang sebelumnya. Yan Qianyin menjelaskan, sebenarnya, kelima kekaisaran ini bila dijadikan satu, maka disebut sebagai benua yang hilang. Alasan penamaan ini adalah karena tanah kita telah ditinggalkan oleh hukum-hukum surgawi, dan para ahli spiritual kita tidak pernah bisa maju melewati tahap pertama dari Heaven Realm. Itu sebabnya banyak ahli spiritual yang ingin meninggalkan benua yang hilang ini, dan memasuki wilayah terpencil 5 elemen, sehingga mereka dapat mencapai Heaven Realm. Mo Wuji mengepalkan tangannya dengan erat. Tentu saja ia perlu menemukan Nenek Linglong untuk membantunya. Dengan kecepatan peningkatannya level kultivasinya saat ini, berapa lama baginya untuk bisa menyembuhkan Yaner? Bagaimana jika bahkan setelah 10 tahun, ia masih belum bisa menyelamatkan Yaner? Yan Qianyin tampaknya membaca pikiran Mo Wuji ketika dia berkata dengan ragu, adik murid junior Mo, meskipun Nenek Linglong mungkin bisa menyembuhkannya, dia mungkin tidak mau membantumu. Bahkan para ahli dari istana Heaven's King mungkin tidak bisa meminta Nenek Linglong untuk membantu meramu pil untuk mereka. Selain itu, jika aku tidak salah, Yaner tidak akan hidup lebih dari 3 tahun ke depan. Apa? Tiba-tiba Mo Wuji berdiri dengan gelisah. Meskipun ia adalah seorang pembuat pil jenjang 2, ia tidak bisa menentukan sisa masa hidup Yaner. Jika Yan Qianyin tidak membohonginya, maka pasti Shen Lian yang berbohong padanya. Mungkin Shen Lian ingin menghiburnya sehingga Mo Wuji tidak terlalu cemas, tetapi kata-kata Shen Lian itu hampir saja membunuh Yaner. Jika ia tahu bahwa Yaner hanya memiliki masa hidup kurang dari 3 tahun lagi, bagaimana caranya Mo Wuji bisa menaikkan level kultivasi pada kecepatan yang stabil dan bertahap? Dia benar-benar hanya akan hidup 3 tahun lagi. Mari kita berbicara dengan serius. Jika kau pergi ke istana Heaven's King, 99% kemungkinannya kau tidak akan bisa untuk sekadar melihat Nenek Linglong. Bahkan jika kau memang bertemu dengan Nenek Linglong, itu masih akan menjadi usaha yang sia-sia. Karena kenyataannya, dengan kecepatanmu saat ini, perjalananmu dari Sekte Formless Blade ke istana Heaven's King akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Itu juga kalau kau tidak menemukan kendala apapun.
Kata-kata Yan Qianyin ibarat seperti seember air dingin yang tumpah di atas kepala Mo Wuji. Tangan dan kaki Mo Wuji menjadi sedingin es, ia benar-benar tidak mengerti apa yang bisa ia lakukan. Tidak ada yang bisa memahami posisi Yaner di dalam hati Mo Wuji. Setelah dikhianati oleh Xia Ruoyin, Mo Wuji datang ke dunia ini tanpa memiliki apa-apa. Yaner bersedia merelakan hidupnya untuk merawat Mo Wuji, dan dia menempatkan tuan muda ini di atas segalanya. Ini membuat Mo Wuji bisa merasakan perasaan kasih sayang di antara manusia. Mo Wuji belum pernah merasakan itu sebelumnya, dan sekarang setelah ia merasakannya, ia tahu bahwa ia harus menghargainya. Sebenarnya ada cara lain, kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen yang akan berlangsung setengah tahun dari sekarang. Ketika wilayah terpencil 5 elemen terbuka, pasti Nenek Linglong secara pribadi akan masuk ke sana untuk mengumpulkan tanaman-tanaman spiritual. Mungkin kau akan punya kesempatan untuk menemui Nenek Linglong. Melihat ekspresi lesu Mo Wuji, Yan Qianyin mencoba menghiburnya. Mo Wuji tiba-tiba mengeluarkan 2 gulungan sutra tipis, dan menyerahkannya kepada Yan Qianyin sebelum membungkuk padanya. Kakak murid senior Yan, 2 gulungan sutra ini mengandung rahasia pedang Valentun. Aku ingin meminta sesuatu dari kakak murid senior Yan. Dia telah menyelamatkan nyawamu. Kau sudah tahu mengapa aku mencari pedang Valentun, dan kau bahkan menemukan rahasia di dalamnya. Yan Qianyin mencoba memahami situasi ini, sehingga ia bertanya dengan canggung. Jika dirinya bisa mengetahui tentang rahasia pedang Valentun dari bola kristal transfer keterampilan, maka Mo Wuji juga bisa. Namun, Yan Qianyin tidak tahu bahwa Mo Wuji menemukan rahasia pedang Valentun secara kebetulan, ia bahkan belum pernah menggunakan bola kristal Invisible Sword. Akhirnya Mo Wuji tidak menyembunyikan apapun, ya, ada sebuah keterampilan di dalam pedang Valentun, yang disebut teknik Revolving Star Passage. Yan Qianyin membuka sutra tipis itu, dan ia langsung menemukan teknik Revolving Star Passage. Mo Wuji yang ada di sampingnya masih terus menjelaskan, keterampilan ini kehilangan salah satu dari kata panduannya, yaitu tahap Yi. Sekarang ini sudah menjadi milik kakak murid senior Yan. Aku hanya meminta kakak murid senior Yan untuk membawaku bersamamu ke kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen. Bahkan jika ternyata aku tidak berhasil, aku tetap ingin mencobanya, atau aku tidak akan pernah merasa tenang seumur hidupku. Mo Wuji bisa mendapatkan keterampilan lain di kemudian hari, tetapi Yaner perlu segera disembuhkan. Selain itu, Mo Wuji juga sudah menyalin setiap kata dan gambar kultivasi dari teknik Revolving Star Passage itu. Yan Qianyin menggulung kertas itu kembali, dia menatap Mo Wuji dan bertanya, boleh aku tahu apa hubunganmu dengan Yaner? Hanya dengan satu kali melihat keterampilan itu, Yan Qianyin bisa mengetahui bahwa keterampilan itu jauh dari kata normal. Bukannya Mo Wuji tidak bisa berkultivasi, hanya saja karena ia bisa begitu saja melepaskan keterampilan itu, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Yaner di dalam hati Mo Wuji. Yaner dulu adalah pelayanku, saat itu juga, tidak ada lagi yang disembunyikan Mo Wuji. Ia menceritakan kisahnya dan Yaner di kota Raozhou secara singkat. Meskipun tahu bahwa klan Mo telah hancur, Yaner tidak meninggalkan Mo Wuji. Malah Yaner bahkan rela kelaparan untuknya, saking kelaparannya sehingga dia menjadi kurus kering dan kurang gizi. Dia bekerja keras di malam hari, hanya agar dia bisa mendapatkan uang untuk memuaskan impian Mo Wuji menjadi raja. Mata Yan Qianyin memandangi Yaner. Seharusnya menjadi pelayan setia saja sudah cukup bagi gadis itu, tetapi dia bahkan sampai membuat dirinya sendiri kelaparan hanya untuk memenuhi keinginan tuan mudanya yang tidak masuk akal. Yan Qianyin benar-benar tidak pernah melihat pelayan seperti Yaner sebelumnya. Setelah Yaner tahu bahwa akar spiritualnya sangat baik, dia tidak meminta untuk berkultivasi, tetapi dia malah bertanya apakah dia dapat memindahkan akar spiritualnya ke tuan mudanya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bagaimanapun juga, tindakan ini sama saja dengan melepaskan kesempatannya untuk menjadi abadi. Siapa sangka kata-kata Yaner akan benar-benar menjadi kenyataan. Hanya saja, akar spiritualnya tidak ditransfer ke tuan mudanya, tetapi orang lain. Untungnya, transfer itu gagal. Jika itu benar-benar berhasil, dia akan langsung mati saat itu juga, dan dia tidak akan berada di sini sekarang. Meskipun dia kehilangan ingatan dan kondisi mentalnya, dia masih bisa mengingat tuan mudanya. Orang seperti ini pasti layak diselamatkan. Aku bisa membawamu ke kompetisi pil wilayah terpencil 5 elemen. Jika kau dapat naik level menjadi pembuat pil jenjang 3, kau bahkan bisa mengambil bagian dalam kompetisi. Namun, aku masih perlu mengingatkanmu. Andai kau bertemu Nenek Linglong, dia tidak akan membantumu. Yan Qianyin menghela nafas. Dia adalah pembuat pil tingkat Earth, dan dia lebih memahami temperamen para pembuat pil lainnya. Bahkan jika Mo Wuji tetap bersikeras, peluang agar Nenek Linglong mau membantunya tetap saja mendekati nol. Mo Wuji dengan tegas berkata, aku harus mencoba. Yan Qianyin tidak terus membujuknya, ia hanya mengambil gulungan sutra di tangannya dan berkata, adik murid junior Mo, apakah kau yang menggali lubang di tebing Hanging Sword? Kau memilih untuk tinggal di puncak Lotus Sword juga karena alasan ini, bukan? Hati Mo Wuji berdegup kencang dan ia langsung berpikir untuk menyangkalnya. Namun, ia tahu bahwa Yan Qianyin sudah mengetahui sangat banyak soal ini, jadi tidak ada gunanya jika ia menyangkal. Dengan jujur ia berkata, ya, kakak murid senior Yan. Aku memang pergi ke tebing Hanging Sword. Bagaimana kau bisa tahu? Yan Qianyin tertawa pelan, karena aku sendiri yang mengambil gagang pedang ini dari tebing Hanging Sword. Lubang yang kau gali bahkan telah membantuku. Kemudian Yan Qianyin memandang Yaner, dia telah menyelamatkan nyawamu. Ah, Mo Wuji menatap Yan Qianyin dengan bingung. Namun, Mo Wuji segera memahami hal ini. Ketika Mo Wuji membuka gagang pedang untuk mengambil sutra itu, ia pasti telah meninggalkan jejak. Yan Qianyin bukan orang idiot, dia pasti bisa menemukan jejak-jejak itu di gagangnya.
Selanjutnya, Mouji pindah ke puncak Lotus Sword, dan ada lubang yang baru digali di tebing Hanging Sword. Yan Qianyin bisa dengan mudah menebak bahwa Mouji adalah orang yang mengambil sesuatu dari dalam gagang pedang itu. Jika Mouji tidak melepaskan gulungan sutra itu demi Yaner, dan bila Yan Qianyin tahu bahwa rahasia di dalam pedang Valentun telah diambil, Yan Qianyin pasti tidak akan memperlakukan Mouji dengan baik. Itulah sebabnya mengapa Yan Qianyin mengatakan bahwa Yaner telah menyelamatkan nyawa Mouji. Kakak murid senior Yan, jika aku tidak memberimu gulungan itu, dan kau mengetahuinya, apa kau akan membunuhku? Mouji diam-diam menghela nafas lega, dan dengan santainya ia bertanya. Namun, ia telah akrab dengan Yan Qianyin, dan ia tidak percaya Yan Qianyin akan membunuhnya karena ini. Kelihatannya, setidaknya dia hanya akan memaksa Mouji untuk menyerahkan keterampilan itu. Yan Qianyin menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, aku tidak akan membunuhmu, tetapi kepala sekte yang akan melakukannya. Kepala sekte tahu tentang rahasia ini. Mouji bertanya dengan kaget. Jika kepala sekte tahu tentang hal itu, Mouji mungkin akan tetap dieksekusi meskipun ia sudah menyerahkan teknik Revolving Star Passage. Yan Qianyin menjawab, jika kepala sekte tidak tahu tentang rahasia pedang Valentun, apakah kau pikir ia akan mengizinkanku untuk mengambil gagang pedang ini? Jika kau tidak menyerahkan keterampilan ini, aku sudah pasti akan bisa menebak bahwa kaulah yang mengambilnya. Jika itu terjadi, aku akan sangat kecewa denganmu, dan aku tidak akan membantumu menyembunyikan hal ini dari kepala sekte. Bahkan jika aku tidak mengatakan apapun soal ini, kepala sekte pasti akan ragu mengapa aku tidak mengambil rahasia di dalam pedang Valentun. Ia pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki lokasi gagang pedang ini, dan melihat lubang yang kau gali. Saat itu, tidakkah kau pikir bahwa ia akan mulai bertanya tentang itu kepadaku? Aku hanya perlu mengakui bahwa bukan aku yang menggalinya, dan lubang itu sudah ada di sana ketika aku datang untuk mengambil hulu pedang ini. Menurutmu apa yang akan terjadi nanti? Keringat dingin mengalir di punggung Mouji, Yan Qianyin sepenuhnya benar. Jika ia berbohong kepada Yan Qianyin dan tidak menawarkan teknik Revolving Star Passage, mengapa Yan Qianyin perlu menyembunyikan dirinya? Bahkan jika Yan Qianyin tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi di tebing Hanging Sword atau Gunung Formless Blade, kepala sekte masih akan dapat menemukan bukti-bukti yang menunjuk kepada Mouji. Lagi pula, kejadian saat Mouji pindah ke puncak Lotus Sword, dan lubang di tebing Hanging Sword digali, keduanya terjadi di sekitar waktu yang sama. Jangka waktu seperti itu terlalu dekat untuk dianggap sebagai kebetulan. Jadi Yan Qianyin sepenuhnya benar mengatakan bahwa Yaner telah menyelamatkan hidupnya. Yan Qianyin menyimpan gulungan sutra itu, adik murid junior Mo, kau menyelamatkan hidupku sebelumnya dan sekarang kau bersikap jujur padaku. Aku, Yan Qianyin, bukanlah orang yang tidak tahu rasa berterima kasih. Aku tidak bisa memberikan teknik Revolving Star Passage ini karena kepala sekte juga ingin melihatnya. Tetapi jika kau mendapatkan suatu masalah, aku akan mencoba membantumu. Dan juga, kemungkinan besar teknik Revolving Star Passage ini bukanlah sebuah keterampilan. Tidak masalah jika kau sudah menghafal isinya, tetapi masalah ini tidak dapat dibocorkan pada siapapun. Jika itu bukan sebuah keterampilan, lalu apa itu? Mouji buru-buru bertanya, ia benar-benar telah menghafal seluruh isi kedua gulungan sutra itu. Yan Qianyin menjawab, mungkin ini adalah sebuah seni bela diri suci. Namun, level kultivasiku masih rendah, dan aku tidak terlalu banyak membacanya tadi, sehingga aku pun tidak yakin. Lelaki bermarga Mo, kau pikir kau merasa menjadi orang yang luar biasa sekarang karena kau adalah seorang pembuat pil tamu. Senior ini hanya membutuhkan satu kali tamparan untuk menghancurkanmu. Tiba-tiba ada sebuah suara serak dan keras terdengar dari luar rumah, suara itu menyela kalimat Yan Qianyin. Suara itu diikuti oleh sebuah angin tornado yang mengamuk dan melaju ke rumah Mouji. Yan Qianyin, yang sedang berbicara dengan Mouji, berjalan satu langkah ke depan. Ia juga mengirimkan sebuah gelombang kekuatan keluar rumah Mouji. Asteris Hong, asteris tabrakan antara kedua kekuatan itu langsung menghancurkan eksterior rumah Mouji. Mouji bergegas keluar untuk melihat Yan Qianyin menghadapi seorang pria yang bertampang garang. Jarak di antara mereka berdua tampaknya sangat berantakan dan tidak teratur. Menara pelatihan immortal, ahli pilihan, kenapa kau di sini juga? Apa kau sudah naik level ke tahap pertama di Earth Realm, tahap Yuan dan... Lelaki berotot yang tampak menyeramkan itu menatap Yan Qianyin dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Menjadi seorang pembuat pil tingkat Earth pada usia yang begitu muda sudah merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Tetapi seberapa hebatnya lagi kalau Yan Qianyin juga sudah naik ke tahap Yuan dan di Earth Realm. Sebaliknya, lelaki berotot ini sudah berada di level 7 tahap Yuan dan, tetapi butuh berapa tahun hingga ia sampai ke level itu. Karena kenyataannya, saat lelaki itu naik ke tahap Yuan dan, ia sudah jauh lebih tua dari Yan Qianyin. Yan Qianyin dengan santai menjawab, apakah aku sudah berada di tahap Yuan dan atau tidak, itu tidak penting. Sebenarnya aku cukup penasaran, sebagai penguasa dari puncak Fire Sword, mengapa Lord Chang sampai memaksakan diri untuk datang ke puncak Lotus Sword dan menghancurkan rumah milik ahli pilmu. Saat Chang Qianxing tidak menyadari keberadaan Mouji, Chang Qianxing masih terhenyak di hadapan Yan Qianyin. Bahkan sebelum Yan Qianyin naik ke tahap Yuan dan, posisi wanita itu sudah berada di peringkat teratas, dan tepat di bawah kepala sekte Formless Blade. Sekarang Yan Qianyin sudah berada di tahap Yuan dan, sehingga posisinya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh posisi seorang penguasa puncak Fire Sword. Karena kau ingin tahu kenapa aku datang ke sini, biarkan aku yang menjelaskannya. Pria itu mengambil keuntungan dari posisinya sebagai seorang ahli pil tamu untuk menyiksa orang lain. Keponakanku menemukan sebuah tongkat baja untuk dileburkan ke pandai besi, dan ia bermaksud untuk memberikannya kepadaku.
Tetapi entah bagaimana, pria itu mengetahui hal ini. Pada akhirnya, ia tidak hanya memukuli keponakanku, tetapi ia juga mengambil tongkat itu. Meskipun posisi Chang Qianxing tidak mengungguli Yan Qianyin, tetapi Chang Qianxing percaya bahwa ia adalah pihak yang benar, sehingga Yan Qianyin tidak akan berani melindungi Mo Wuji terlalu berlebihan. Terima kasih, Tuan Muda, terima kasih, ahli pilihan, suamiku Tao Ao sekarang bisa berjalan lagi. Terima kasih. Tepat saat mulut Chang Qianxing mengatakan katanya yang terakhir, dari kejauhan terlihat Xiong Xiuzu yang sedang membantu Tao Ao berjalan, dan dia berterima kasih dengan suara bergetar penuh kegembiraan. Jika Xiong Xiuzu tidak membantu Tao Ao untuk berdiri, dia pasti sudah berlutut saat itu juga. Yan Qianyin segera memanfaatkan kesempatan ini, dan bertanya pada Xiong Xiuzu, orang ini adalah Lord Chang Qianxing, penguasa dari puncak Fire Sword. Tolong jelaskan mengapa kaki suamimu patah, dan situasi apa yang sebenarnya terjadi padamu. Lord Chang Qianxing mengatakan bahwa ahli Pilmo telah merampas tongkat baja milik Chang Wenbin, sehingga ia di sini untuk membalas perlakuan ahli Pilmo. Xiong Xiuzu segera mengerti apa yang tengah terjadi saat ini, sehingga dia cepat-cepat mengklarifikasi, tidak, bukan seperti itu. Tongkat baja itu adalah warisan dari keluarga saya. Begitu Chang Qianxing mendengar bahwa Chang Wenbin mematahkan kaki Tao Ao, dan ternyata tongkat baja itu dicuri oleh Chang Wenbin dari Xiong Xiuzu, bagaimana mungkin ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ekspresi marah muncul di wajah Chang Qianxing, tetapi bukan karena ia telah salah paham kepada Mo Wuji. Andai Yan Qianyin tidak ada, bahkan jika ia tahu bahwa Chang Wenbin yang bersalah, ia masih akan terus menghancurkan rumah Mo Wuji, dan mengambil tongkat baja itu secara paksa. Tapi sekarang Chang Qianxing memang sangat marah kepada Chang Wenbin, karena keponakannya itu ingin memanipulasinya agar ia menghajar Mo Wuji. Ketika Chang Qianxing berbalik, ia melihat Chang Wenbin yang kini wajahnya seputih sprei kasur saking pucatnya. Tidak ada yang perlu ditanyakan untuk mengkonfirmasi bahwa Xiong Xiuzu tidak berbohong. Hanya dengan satu kali lompatan, Chang Qianxing sudah mendarat di depan Chang Wenbin. Telapak tangannya yang besar terangkat ke udara, dan menghantam wajah Chang Wenbin yang baru sembuh. Sekali lagi wajah itu menjadi berdarah-darah hanya dengan satu kali tamparan. Setelah tamparan itu, Chang Qianxing tidak berbicara apa-apa lagi. Dengan cepat, ia segera meninggalkan puncak Lotus Sword dalam hitungan detik. Karena Chang Qianxing telah pergi, Chang Wenbin juga tidak berani bersuara, dan hanya bisa berlari tersengal-sengal dari puncak itu secepat mungkin. Mo Wuji menarik napas dalam-dalam. Jika Yan Qianyin tidak ada di sini hari ini, ia pasti sudah dipermalukan oleh Chang Qianxing. Suatu hari, Mo Wuji bersumpah, aku akan pergi ke puncak Fire Sword untuk memberi pelajaran pada orang tua yang licik itu. Adik murid junior Mo, kau harus waspada terhadap Chang Qianxing di kemudian hari. Orang itu pasti akan membalas dendam soal ini suatu hari nanti. Meskipun ia tidak akan berani melawanmu secara terang-terangan, tetapi ia akan menggunakan cara lain untuk membuat hidupmu sulit. Jika tebakanku tepat, ia berada di tahap Yuan Dan level 7. Aku baru saja memasuki tahap Yuan Dan, sehingga aku belum bisa melawannya. Yan Qianyin memperingatkan Mo Wuji dengan nada serius saat Chang Qianxing pergi. Tanpa perlu diingatkan, Mo Wuji juga sudah tahu bahwa ia tidak boleh menyinggung seseorang seperti Chang Qianxing. Tetapi meskipun Mo Wuji tidak menyinggungnya kali ini, Chang Qianxing masih saja mendatangi tempatnya. Mo Wuji tidak bisa begitu saja menghindar dari persoalan ini, bahkan jika ia mau. Kakak murid senior Yan, apakah ada suatu tempat seperti danau petir di dekat sini? Keinginan Mo Wuji untuk menjadi lebih kuat telah menyala lagi di dalam hatinya, dan ia harus menemukan sumber petir untuk membuka meridian baru. Yan Qianyin menatap Mo Wuji dengan tatapan bingung, mengapa kau mau mencari danau petir? Apakah kau memiliki akar spiritual berafinitas petir? Yan Qianyin benar-benar tidak percaya bahwa Mo Wuji memiliki akar spiritual afinitas petir, karena akar spiritual yang unik hanya dimiliki oleh jenius spiritual tingkat atas saja. Umumnya, akar spiritual afinitas yang paling unik adalah akar spiritual tingkat supreme, atau serendah-rendahnya adalah akar spiritual tingkat tinggi. Mo Wuji mengklarifikasi, sebenarnya aku memiliki teknik yang memungkinkanku untuk memperkuat tubuhku, yaitu dengan membiarkan tubuhku tersambar petir. Jadi aku ingin mencari tempat yang cocok untuk berlatih menggunakan teknik ini. Yan Qianyin mengangguk, ternyata itulah alasannya. Tidak heran mengapa Mo Wuji selamat dari kerusakan dalam formasi transfer. Tubuhnya telah ditempa oleh petir. Penjelasan ini akhirnya menghilangkan kecurigaan Yan Qianyin terhadap Mo Wuji. Sebenarnya, ada banyak teknik yang menggunakan sayap, petir, api, es, dan metode lain untuk memperkuat tubuh seseorang. Jadi normal bagi Mo Wuji untuk mendapatkan teknik penguatan tubuh menggunakan petir. Di Kota Fringe ada fasilitas pelatihan yang sangat besar yaitu Menara Pelatihan Immortal Kota Fringe. Kau bisa pergi ke sana untuk menyewa sebuah ruang kultivasi. Tidak hanya ada ruang penempaan petir, tetapi ada juga ruang penempaan yang menggunakan 5 elemen, yaitu ruang penempaan es, del. Jawab Yan Qianyin. Sebagai seseorang yang tidak mengerti banyak tentang dunia para kultivator, mulut Mo Wuji terbuka lebar ketika ia mendengar bahwa ada ruang khusus untuk berkultivasi. Lalu ia bertanya dengan penuh semangat, adakah tempat seperti itu? Seulas senyum muncul di wajah Yan Qianyin, fasilitas semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa. Selama kau memiliki batu spiritual, kau juga bisa pergi ke lokasi dengan energi spiritual sebanyak yang ada di puncak bukit pedang milik kepala sekte Formless Blade. Kota Fringe adalah kota kultivasi, banyak murid dari sekte besar berpapasan di kota itu. Jadi cobalah untuk tidak menimbulkan masalah saat kau berada di sana. Menara pelatihan Immortal Kota Fringe sangat terkenal. Menara itu dibuat sangat mirip dengan menara pelatihan Istana Heaven's Aching. Dari semua menara yang meniru menara pelatihan Istana Heaven's Aching, menara yang ada di Kota Fringe adalah yang terbaik.
Kakak murid senior Yan, terima kasih atas rekomendasinya. Aku akan pergi ke kota Fringe untuk berlatih selama beberapa waktu. Aku ingin Yaner tinggal bersamamu selama beberapa hari, apakah itu memungkinkan? Karena Chang Qianxing tiba-tiba mengacau ke rumahnya, Mo Wuji menjadi lebih berhati-hati. Jika bukan karena kekuatannya yang tidak mencukupi, dan rasa tidak nyaman karena harus membawa seseorang ke sana kemari, ia pasti akan selalu menjaga Yaner di sisinya. Yan Qianyin menjawab, tentu, tidak masalah. Tempat tinggalku sangat luas, jadi mengapa kau tidak menyuruh Xiong Xiuzu dan suaminya datang ke tempatku juga, karena bagaimanapun juga seseorang harus menjaga Yaner. Sedari tadi Xiong Xiuzu masih di situ untuk menunggu agar ia bisa berterima kasih kepada Yan Qianyin. Tetapi ketika dia mendengar perkataan ini, lututnya langsung menyentuh tanah, diikuti dengan teriakan berterima kasih. Sambil memberi isyarat dengan tangannya agar Xiong Xiuzu bangun, Yan Qianyin berkata kepada Mo Wuji, aku menyarankanmu untuk mengambil pekerjaan pembuatan pil di sebuah sekte. Itu akan bermanfaat bagi perkembanganmu. Setelah menyerahkan Yaner, Xiong Xiuzu, dan Tao Ao kepada Yan Qianyin, Mo Wuji mulai bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke kota Fringe. Ia tidak terlalu mempedulikan saran Yan Qianyin untuk mengambil pekerjaan membuat pil. Prioritas utamanya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Langkah pertama untuk mewujudkan itu adalah dengan membuka lebih banyak meridian baru. Ada banyak kereta binatang terbang yang dapat digunakan dari Sekte Formless Blade ke kota Fringe, tetapi kereta itu harus dibayar dengan batu spiritual. Jadi Mo Wuji pergi untuk mengumpulkan hasil pembayarannya menjadi seorang ahli pil tamu, yang berupa batu spiritual dengan jumlah lebih dari 100. Setelah membayar satu jatah tempat duduk di kereta binatang terbang, ia kini hanya memiliki 100 batu spiritual. Mo Wuji tidak berani menggunakan batu-batu ini untuk berkultivasi. Ia harus menyimpannya untuk dapat memasuki menara pelatihan immortal, yang tidak menggunakan koin emas sebagai mata uang mereka, melainkan batu spiritual. Mahalnya ruang penempaan petir, kota Fringe. Nama kota itu terdengar seperti kota yang terpencil, namun kenyataannya tidak sama sekali. Meskipun tembok-tembok di sini dipenuhi bercak karat akibat cuaca, tempat ini luar biasa ramai. Ada banyak sekali kereta binatang biasa dan kereta binatang terbang berlalu lalang di sini. Semua orang yang lewat di jalanan membawa senjata di punggung mereka, sambil memancarkan aura yang mengesankan dari seluruh tubuh mereka. Dibandingkan dengan kota yang dihuni manusia biasa, kota yang dihuni para kultivator ini benar-benar tak terlukiskan. Mo Wuji membawa peralatan pemurnian obat di punggungnya saat ia berjalan memasuki kota. Menurut informasi yang ia kumpulkan, ada sekte lain yang berada di dekat kota Fringe. Selain Sekte Formless Blade, ada juga Sekolah Nine Spirits, Sekte Thundercloud, Aliansi Thousand Leaves, dan setidaknya ada juga 10 sekte lainnya. Sekte Formless Blade bukanlah sekte terkuat di antara semua sekte ini. Karena itulah, Yan Qianyin memperingatkan Mo Wuji untuk berusaha sekeras mungkin agar tidak menyinggung orang lain. Selain ada banyak orang di kota Fringe, ada banyak penginapan dan hotel juga. Mo Wuji segera menemukan sebuah tempat untuk menginap, penginapan Northwater. Menurut pelayan di situ, penginapan Northwater adalah penginapan yang paling dekat dengan menara pelatihan immortal. Meskipun ini adalah kotanya para kultivator, Mo Wuji baru tahu bahwa fasilitas penginapan Northwater jauh dari Hotel Tianluo di kota Changluo. Satu-satunya hal yang baik dari penginapan itu adalah para pengunjung dapat membayar kamar dengan menggunakan koin emas, jika tidak, Mo Wuji tidak mau tinggal di sana. Ia hanya memiliki 100 buah batu spiritual, dan ia bahkan mendengar bahwa batu-batunya termasuk dalam kelas rendah. Selain dari upahnya sebagai ahli pil tamu, ia mendapatkan sebagian besar dari 100 batu spiritualnya dari Gunung Formless Blade. Yang membuat Mo Wuji sedikit senang adalah bahwa penginapan itu sebenarnya memiliki ruang sendiri untuk membuat pil. Bagi para tamu, ruang pil ini tidak akan digunakan untuk meramu pil, melainkan digunakan sebagai tempat binatang peliharaan mereka, tempat pandai besi, atau fungsi-fungsi lainnya. Mo Wuji menginginkan ruang pil ini bukan untuk meramu obat, tetapi untuk meramu larutan channel opening. Itu juga alasan mengapa ia membawa peralatan pemurnian obatnya. Mo Wuji bermaksud untuk meracik larutannya di malam hari, dan pergi ke menara pelatihan immortal di siang hari untuk membuka meridiannya. Ini adalah cara terbaik untuk memanfaatkan waktunya. Setelah menempatkan barang-barangnya di penginapan, hal pertama yang dilakukan Mo Wuji bukanlah datang ke menara pelatihan immortal untuk melihat-lihat. Karena Yan Qianyin sudah mengatakan bahwa ada ruang penempaan petir di sana, maka pasti ruangan itu akan ada di sana. Hal pertama yang ia lakukan adalah membeli bahan-bahan obat dan bersiap untuk membuat larutan channel opening. Ia hanya membawa beberapa botol kosong sebagai wadah larutan itu, jumlah botol-botol ini tidak cukup baginya. Karena ini adalah kota bagi para kultivator, Mo Wuji tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan bahan-bahan yang ia butuhkan, apalagi ia hanya membeli bahan obat yang sangat umum. Hanya dalam 2 hingga 3 jam saja, ia sudah siap untuk memulai pembuatan larutannya. Kali ini, ia membeli 30 suplai bahan-bahan. Saat ini, meramu larutan channel opening terasa sangat mudah bagi Mo Wuji, semudah menanak nasi. Selain itu, ia juga sudah berada di tahap channel opening level 4, sehingga konsentrasinya jauh meningkat dari sebelumnya. Dalam satu malam saja, ia sudah membuat 15 botol larutan channel opening. Bila ditambahkan dengan 7 botol yang sudah ia miliki terlebih dahulu, sekarang ia mempunyai sebanyak 22 botol larutan channel opening. Ketika fajar menyingsing, Mo Wuji berhenti membuat ramuannya. Ia lalu duduk dan mulai berkultivasi. Meskipun ia tidak tidur sepanjang malam, semangat dan vitalitas Mo Wuji bisa diisi ulang hanya dengan 2 jam kultivasi. Setelah makan sarapan yang sederhana, Mo Wuji membawa 22 botol larutan channel opening dan pergi menuju menara pelatihan immortal.
Jika ia memiliki cukup kesempatan, Mouji berniat untuk membuka meridian sebanyak yang ia bisa, sebelum perlahan-lahan berkultivasi. Bagi para kultivator, membuka Spirit Channel adalah fase yang dilakukan dalam tahap channel opening. Ketika mereka naik ke tahap Spirit Building, Spirit Channel yang sudah terbuka di dalam tubuh akan diperbaiki, sehingga mereka tidak bisa lagi membuka Spirit Channel. Kecuali jika kultivator memilih untuk menyia-nyiakan kultivasinya, dan mencoba sekali lagi dari awal tahap channel opening. Tetapi, bahkan seorang idiot pun tidak mau melakukan hal seperti itu. Dari sudut pandang Mouji, sebagai kota kultivator, dan adanya menara pelatihan immortal sebagai tempat paling terkenal di kota Fringe, seharusnya kota ini memiliki alun-alun kota yang sangat besar, karena menara itu terletak di alun-alun kota. Setidaknya, seharusnya alun-alunnya lebih besar daripada alun-alun kota Changluo. Namun, ketika Mouji tiba di depan menara pelatihan immortal, ia bisa melihat bahwa wilayah ini tidak sebanding dengan yang ada di kota Changluo. Satu-satunya hal yang menakjubkan di tempat ini adalah adanya 5 kata besar berwarna emas yang melayang di luar alun-alun, menara pelatihan immortal kota Fringe. Karena alun-alun ini relatif kecil, dan ada banyak orang berlalu lalang, maka tempat ini tampak sangat ramai. Di tengah alun-alun, ada sebuah menara yang tingginya lebih dari 100 meter. Karena bangunan badan menara itu lebar, sehingga menara itu tampak seolah-olah seperti menara yang kembung. Mouji sudah terbiasa melihat gedung-gedung pencakar langit di bumi. Maka dari itu, sebuah menara yang tingginya tidak lebih dari 150 meter tidak membuatnya terkejut. Saat ia berjalan mendekati menara itu, Mouji melihat sebuah papan besar yang digantung di luar pintu. Papan itu menunjukkan harga dari berbagai ruangan penempaan. Mouji tidak hanya melihat ruang penempaan 5 elemen yang sebelumnya disebutkan oleh Yan Qianyin, ia juga melihat ruang pelatihan pedang, ruang gravitasi, ruang melayang. Dari ruangan kultivasi yang bisa dibayangkan maupun yang tak bisa terbayangkan, tempat ini memiliki semuanya. Namun, setelah Mouji melihat label harganya, kesenangannya di awal kini turun hingga setengahnya. Semua ruang penempaan termurah memakan biaya 10 batu spiritual per hari, atau lebih. Yang lebih mahal bahkan membutuhkan lebih dari 100 batu spiritual, terutama ruang pelatihan pedang yang membutuhkan sampai 300 batu spiritual kelas rendah hanya untuk 1 hari. Mouji bergegas mencari daftar harga ruang penempaan yang bersifat eklektik, 1, dan ia segera menemukan tulisan, ruang penempaan petir. Ketika ia melihat harga dari ruang penempaan petir, napasnya menjadi dingin. Harga ruangan itu tidak dihitung per hari, tetapi per jam. Setiap jam memakan biaya 10 batu spiritual kelas rendah. Dengan jumlah batu spiritual yang ia miliki, ia hanya mampu membayar 10 jam. Setelah ia ragu-ragu untuk beberapa saat, Mouji memilih untuk tetap memasuki menara pelatihan immortal itu. Jika ia hidup sendirian, ia pasti akan mengambil risiko untuk mencari Lightning Crocodile berkaki 6. Namun, ia sekarang sudah bersama dengan Yaner, jadi ia tidak punya waktu untuk berburu Lightning Crocodile. Selain itu, jika ia punya pilihan lain, ia tidak akan mau mengambil risiko membahayakan hidupnya dengan melawan Lightning Crocodile. Lagi pula, batu spiritual bisa dicari, tetapi nyawa yang hilang tidak dapat dikembalikan. Ia bahkan sudah menjadi pembuat pil jenjang 2, ia juga membawa persediaan pil yang cukup. Semua pil itu bisa digunakan untuk ditukar dengan batu spiritual. Aku ingin menggunakan ruang tempering petir selama 2 jam. Dengan hati-hati Mouji mengeluarkan 20 batu spiritual dan meletakkannya di depan loket pembayaran. Ia teringat satu kalimat dari sebuah esai yang pernah ia baca, 2 mangkuk wine hangat, dan sepiring kacang adas, dan ia menyerahkan 9 koin tembaga. 2. Mouji tiba-tiba memiliki suasana hati yang sama dengan apa yang dirasakan Kong Yiji. Sama seperti si tua Kong, Mouji juga harus menyerahkan 20 batu spiritual yang berharga ini dengan emosi yang mendalam. Ruang penempaan petir membutuhkan deposit sebanyak 100 batu spiritual. Kami akan mengurangi saldo dari deposit Anda tiap jam, dan batu spiritual yang tersisa akan dikembalikan kepada Anda. Jawab suara yang terdengar mekanis dari balik jendela loket itu. Kau butuh sebuah deposit. Melihat wajah Mouji yang terkejut, seorang pria di sampingnya berkata, saudaraku, pasti ini adalah pertama kalinya kau datang ke sini, bukan? Semuanya membutuhkan deposit di sini. Kau dapat meminta sebuah selip batu giok, dan memasukkan saldo berupa beberapa batu spiritual ke dalam selip giok itu. Nantinya, kau dapat membayar menggunakan selip giokmu saja. Mouji bergegas mengucapkan terima kasih, sebelum mengeluarkan seluruh 100 batu spiritual dari dalam tasnya. Untung saja ia memiliki tepat 100 batu spiritual. Kalau tidak, ini akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Setelah menyerahkan 100 batu spiritual, petugas di balik jendela loket itu segera menyerahkan sebuah selip batu giok pada Mouji. Pada saat yang sama, petugas itu berkata dengan suara mekanis yang terdengar dingin, masukkan selip giok itu ke dalam alur pintu ruangan penempaan petir. Ketika Anda keluar, kembalikan selip giok itu untuk ditukar dengan batu spiritual yang tersisa dari saldo deposit Anda. Jika Anda melebihi batas waktu, Anda harus menyerahkan batu spiritual tambahan. Bisakah kau meminjamkan 3 batu spiritual padaku? Aku hanya punya 97 batu spiritual, dan tidak cukup untuk membayar sebuah deposit. Jangan khawatir, aku hanya akan berkultivasi selama 2 jam. Jadi setelah aku mendapatkan depositku, aku akan menunggu di sini untuk mengembalikan batu spiritualmu. Tiba-tiba terdengar suara yang agak lembut di telinga Mouji. Mouji menoleh dan melihat seorang pemuda berusia sekitar 13 hingga 14 tahun yang sedang menatapnya dengan penuh harap. Sepertinya pemuda ini telah melihat Mouji menyerahkan batu spiritualnya, dan ia berpikir bahwa Mouji memiliki lebih banyak batu spiritual. Di mata Mouji, pemuda ini tampaknya benar-benar kekurangan 3 batu spiritual. Ia bisa dengan jelas melihat suatu keinginan dari sorot mata pemuda ini.
Jika Mouji memiliki lebih banyak batu spiritual, ia tidak akan keberatan meminjamkan 3 batu spiritual pada pemuda itu. Sayangnya, Mouji benar-benar tidak memiliki batu spiritual yang tersisa, dan ia meminta maaf kepada pemuda itu, aku benar-benar minta maaf. Aku hanya punya 100 batu spiritual. Saat Mouji mengatakan kalimat ini, ia melihat beberapa tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitarnya. Mata pemuda itu menunjukkan ekspresi kecewa. Sepertinya ia juga berpikir bahwa Mouji hanyalah mencari alasan. Pemuda itu menunjukkan pandangan kecewanya itu ke orang-orang di sekelilingnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara ataupun menolong pemuda itu. Aku akan membantumu dengan 3 batu spiritual itu, tiba-tiba terdengar suara yang memikat, lalu ada seseorang yang menyerahkan 3 batu spiritual ke tangan pemuda itu. Yang menolong anak muda itu adalah seorang pria muda yang menarik, dan bahkan Mouji secara diam-diam memuji penampilan orang itu. Pria muda itu tidak hanya tampan, suaranya juga terdengar magnetik dan membawa daya tarik. Kau bahkan tidak perlu melihat wajahnya, lengannya yang panjang dan ramping saja sudah cukup untuk membuat banyak wanita iri. Jika tempat ini adalah bumi, pria muda itu bisa dengan mudah mendapatkan uang menggunakan ketampanannya. Ada seorang wanita cantik di sebelah pria muda itu, matanya menatap Mouji dengan ekspresi jijik. Mouji hanya menggelengkan kepalanya, ia tidak keberatan dengan masalah ini. Ia melihat selip giok di tangannya, yang bertuliskan, Ruangan Petir 1. Beruntungnya aku masih hidup. Ruangan Petir 1 terletak di lantai 9 Menara Pelatihan Immortal Kota Fringe. Ruangan itu adalah ruangan pelatihan pertama yang dilihat Mouji ketika ia tiba di lantai 9. Memang ada sebuah alur untuk menyelipkan selip batu giok di pintu luar ruangan penempaan itu. Mouji memasukkan selip batu gioknya ke dalam alur itu, lalu pintu batu yang berat dari ruangan penempaan itu mulai terbuka dan menimbulkan suara berderit. Setelah Mouji memasuki ruangan di balik pintu batu itu, secara otomatis pintu itu menutup di belakangnya. Mouji memeriksa ruangan ini. Dinding ruangan ini terbuat dari batu, luas lantainya paling tidak sekitar 200 meter persegi, dan tingginya sekitar 10 meter. Ruangan itu benar-benar kosong, ada 3 tuas di pintu masuknya. Yang pertama berlabel, mulai pelatihan, yang kedua berlabel, stop pelatihan, dan yang terakhir berlabel, buka pintu. Selain itu, tidak ada tombol atau tuas lain untuk mengatur kekuatan petir di dalam ruangan ini. Meskipun ia belum pernah menjalani pelatihan di ruangan penempaan petir sebelumnya, ini bukan pertama kalinya Mouji menggunakan petir untuk membuka meridiannya. Sebotol larutan channel opening diteguk Mouji hingga habis, lalu ia menarik tuas pertama untuk memulai pelatihannya. Gelombang suara bergemuruh terdengar dari semua sudut ruangan. Setelah Mouji menarik sekitar 10 kali napas, beberapa kilat petir kecil mulai keluar. Meskipun ruang penempaan petir ini agak besar, tapi Mouji memperhatikan bahwa petir-petir itu hanya mendarat dalam radius beberapa meter di tengah ruangan, sambil menimbulkan suara gemerisik listrik yang keras. Petir-petir itu tidak menyambar ke sudut ruangan yang lain. Kekuatan petir itu tidak lebih lemah dari petir yang pertama kali ia temui di danau petir. Tanpa sedikit pun keraguan, Mouji melangkah ke tengah ruangan yang terkena sambaran petir itu. Setiap menit yang ia habiskan untuk merasa ragu-ragu, nilainya sama dengan setiap batu spiritual yang terbuang sia-sia. Asteris blar, asteris petir itu mengenai tubuh Mouji. Seketika aliran energi panas yang dibawa oleh petir itu diarahkan oleh Mouji menuju ke berbagai meridian di dalam tubuhnya. Saat itulah Mouji merasakan perbedaan antara petir di ruangan ini dengan petir yang berasal dari danau petir maupun petir dari Lightning Crocodile berkaki 6. Kekuatan setiap sambaran petir di sini terasa konsisten. Bagi Mouji, petir sejenis ini jauh lebih baik untuk membuka meridiannya. Betapa enaknya menjadi kaya, bahkan di dunia kultivator, fakta itu tidak berubah. Setelah Mouji melakukan satu sirkulasi besar dengan menggunakan teknik Immortal Mortal, meridian ke-28 di tubuhnya terbuka. Sayangnya, sekarang ia tidak memiliki batu spiritual. Jika ia memilikinya saat ini, ia pasti akan mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi pada saat yang bersamaan. Siapa yang tahu, seperti apa rasanya berkultivasi sambil disambar petir. Kilatan-kilatan petir menghujani Mouji tanpa henti, dan ia juga mengonsumsi botol demi botol larutan channel opening tanpa henti. Satu-satunya hal yang menguntungkan untuk membuka meridiannya di ruangan penempaan petir adalah ia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Ketika ia tidak bisa bertahan lagi di bawah sambaran petir, ia bisa keluar dari tengah ruangan itu untuk beristirahat sebentar. Itu adalah kemewahan yang tidak dimiliki Mouji ketika ia berada di danau petir atau ketika ia menghadapi Lightning Crocodile. Ketika ia ingin memanfaatkan Lightning Crocodile, ia harus membawa seseorang untuk membantunya, agar ia tidak terbunuh oleh buaya itu secara tidak sengaja. Sebaliknya, danau petir adalah tempat yang jauh lebih berbahaya untuk melakukan pelatihan. Tidak ada yang tahu kapan petir yang sangat kuat akan menyerang. Untuk petir yang sekuat itu, mungkin hanya satu petir saja sudah dengan mudah menghilangkan pemula yang lemah seperti Mouji dari muka planet ini. Di ruangan penempaan petir ini, hampir tidak ada satupun daging Mouji yang masih berada dalam kondisi aslinya. Untungnya, sedari awal ia sudah melemparkan pakaiannya di luar radius kilat. Kalau tidak, maka ia harus meninggalkan menara ini sambil telanjang. Bagaimana caranya ia mengantisipasi keadaan itu untuk mengambil pakaian cadangan? Aroma daging hangus memenuhi ruangan penempaan petir itu. Tiap kali ia disambar petir, tubuh Mouji akan kejang-kejang tak terkendali. Meskipun demikian, ia tidak memilih untuk meninggalkan radius petir di tengah ruangan itu untuk beristirahat. Tidak boleh ada satupun petir yang terbuang sia-sia hanya untuk beristirahat, karena setiap petirnya sudah dibeli menggunakan batu spiritual. Lebih pentingnya lagi, Mouji menyadari bahwa meskipun ruangan ini termasuk aman dan stabil, tetapi ada satu faktor yang kurang, ia tidak mendapatkan tekanan untuk memperjuangkan hidupnya di ruangan ini.
Satu hal yang benar dari perkataan Yan Qianyin adalah bahwa akan sulit bagi seseorang untuk menjadi seorang ahli spiritual, jika ia tidak pernah mengalami situasi antara hidup dan mati. Tekad Mouji dalam menghadapi sambaran petir ini juga berfungsi untuk mendorong dirinya hingga mencapai batas kemampuannya. Selama ia belum mencapai batasan antara hidup dan mati, ia tidak akan memilih untuk beristirahat. Tekad terkadang lebih penting daripada bakat. Bagi Mouji, untuk sampai ke level di mana ia berada sekarang, mungkin bakatnya juga berperan penting. Tetapi di dalam hatinya, ketabahan dan tekadnya memiliki peran yang paling penting. 33 Meridian, 34 Meridian. Ketika Mouji meminum botol larutan channel opening ke-30, 4 kilatan petir mengirim aliran energi secara terus-menerus. Mouji memandu aliran itu ke meridiannya yang ke-36. Asteris 2R. Asteris setelah keempat petir itu benar-benar meledakkan meridian ke-36 itu hingga terbuka, perasaan rileks menyebar ke seluruh tubuhnya. Siapa yang peduli kalau ia kini terbakar hingga menghitam, dan tubuhnya dipenuhi goresan dan luka yang disebabkan oleh sambaran petir. Begitu meridian ke-36 terbuka, sebuah perasaan yang luar biasa mengalir di seluruh tubuhnya. Perasaan gembira dan nyaman ini mirip dengan apa yang ia rasakan ketika ia naik dari tahap channel opening level 3 ke level 4. Tidak, rasa ini bahkan lebih nikmat dari itu. Mouji, yang awalnya berencana untuk istirahat sejenak setelah membuka 36 meridian, kini berubah pikiran. Tubuhnya merasa sangat nyaman, bahkan mungkin terasa lebih kuat daripada saat sebelum ia memasuki ruang penempaan petir itu. Jadi ia memutuskan bahwa ia akan menghabiskan semua larutan channel openingnya sebelum akhirnya berhenti. Isi botol larutan channel opening yang ke-14 sudah turun ke tenggorokannya. Namun, rasa gelisah muncul di hati Mouji, karena sensasi panas terbakar dari larutan itu tidak terasa lagi. Selain rasa panas yang ringan di tenggorokannya, tidak ada reaksi lain dari tubuhnya. Tanpa reaksi dari tubuhnya, ia tidak akan bisa mengarahkan petir untuk menyerang meridiannya dan membukanya. Beberapa petir terus mendarat ke tubuhnya. Mouji membiarkan petir-petir itu untuk menyerang tubuhnya dengan bebas. Tetapi, selain kerusakan fisik yang ditimbulkan petir itu padanya, tidak ada manfaat lain yang bisa ia dapatkan lebih jauh. Perasaan tidak nyaman membuncah dalam dirinya. Karena putus asa, Mouji meminum 5 botol larutan channel opening, tetapi tidak berhasil. Yang ia rasakan hanyalah rasa panas di tenggorokannya, namun meridiannya tidak lagi merespons. Kilatan petir terus menyambarnya, dan Mouji memaksakan dirinya untuk memulai sebuah proses sirkulasi agar ia bisa mengarahkan petir itu ke arah salah satu meridian yang memungkinkan untuk terbuka. Asteris Blar. Asteris Mouji memuntahkan darah tepat ketika petir itu diarahkan ke dalam tubuhnya. Ia jatuh ke tanah, tak bisa bergerak dan merasa sesak. Kilatan petir itu hendak menyerang lagi. Satu-satunya yang harus dilakukan Mouji saat ini adalah berusaha untuk merangkak keluar dari area tengah ruangan tempat petir menyambar. Saat ia memuntahkan lebih banyak darah, ia merasa seolah-olah ada jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk-nusuk tulang punggungnya, bersama dengan rasa sakit yang terus menghantamnya. Untungnya ia sudah keluar dari tengah ruangan itu. Jika tidak, ia tidak akan bisa merangkak keluar ruangan itu sama sekali. Ternyata, mengarahkan petir dengan paksa ke arah meridian tubuhnya telah menyebabkan rasa sakit yang hebat dan kerusakan pada tubuh Mouji, hingga membuatnya tidak mampu berdiri. Ketika ia berbaring di lantai, ia bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Meskipun kilatan petir itu terus menyambar di tengah ruangan, dan batu spiritual di saldo depositnya makin menipis, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri dan menarik tuas stop pelatihan. Setelah ia berbaring di lantai selama 1 jam lebih, akhirnya Mouji mendapatkan kembali kekuatannya. Ia menggeliat menuju tasnya yang diletakkan di sisi ruangan, dan mengambil beberapa pil penyembuh luka. Ia langsung memasukkan beberapa pil itu ke dalam mulutnya. Setelah meminum pil penyembuh luka, ditambah dengan beristirahat lagi selama setengah jam, akhirnya Mouji bisa berdiri, meskipun ia belum bisa berdiri tegak. Ia berjalan terhuyung-huyung ke pintu batu ruangan itu, dan menarik tuas, stop pelatihan, sebelum akhirnya ia jatuh ke lantai sekali lagi. Meskipun ia telah memboroskan batu spiritualnya, tetapi itu bukan hal yang penting sekarang. Masalah utama yang ada di dalam pikirannya adalah mengapa larutan channel opening kehilangan efektivitasnya. Apa jangan-jangan, batas pembukaan meridiannya adalah 36 meridian. Tetapi, berdasarkan yang ia tahu sebelumnya, jumlah maksimum spirit channel adalah 99 spirit channel. Meskipun Mouji tidak tahu perbedaan antara meridian dan spirit channel, menurut pengalamannya ia juga tahu bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara membuka 36 meridian dan 36 spirit channel. Di dunia kultivasi, bagi mereka yang bisa berkultivasi, membuka 36 spirit channel adalah hal yang biasa saja. Bahkan mereka yang memiliki kualitas bakat paling rata-rata pun bisa mencapainya. Jika kau adalah seorang kultivator, kau diharapkan untuk bisa membuka setidaknya lebih dari 36 spirit channel. Rasa sakit hati yang kuat muncul dari dalam dirinya. Jika ia benar-benar berpotensi untuk membuka hanya sampai 36 meridian, maka ia kemungkinan tidak akan dapat berkultivasi bahkan sampai ke level-level akhir dari tahap channel opening, apalagi ke tahap atau realm yang jauh lebih tinggi. Waktu berlalu dengan cepat, sedangkan Mouji hanya terduduk di sana. Tiba-tiba sebuah alarm berbunyi di ruang penempaan petir itu. Ini menandakan bahwa Mouji tidak berlatih di ruangan itu untuk sementara waktu, dan harus meninggalkan ruangan jika ia tidak ingin meneruskan kultivasi. Barulah saat itu Mouji tersadar dari lamunannya, dan rasa menggigil menjalar di punggungnya. Dulu ketika ia tidak bisa berkultivasi, ia tidak merasa sedih atau kecewa, tetapi ia tetap bekerja keras dalam menemukan jalur kultivasi untuk dirinya sendiri. Alhasil, sekarang ia sudah bisa berkultivasi, dan telah menjadi seorang kultivator tahap channel opening level 4.
Yang mengejutkannya saat ini adalah bahwa ia mau saja dikalahkan oleh batas pembukaan 36 meridiannya. Rasa putus asa ini bukanlah karakternya. Mouji pernah berkata pada dirinya sendiri, terus kenapa kalau ia hanya memiliki akar mortal? Ia tetap tidak menyerah, apalagi jika ia memiliki akar mortal yang memungkinkannya untuk berkultivasi. Sekarang Mouji tidak boleh mundur, ia harus menemukan sebuah metode baru untuk membuka meridian baru. Jika ia tidak bisa, maka ia akan kembali ke rencana semula, dan terus melanjutkan pelatihan dalam seni bela diri. Setelah berpikir sampai ke titik ini, mental Mouji langsung bangkit lagi, dan kepercayaan dirinya dibangun lagi. Mouji berpikir dalam hati, terus kenapa kalau aku hanya memiliki akar mortal? Terus kenapa kalau aku hanya bisa membuka 36 meridian? Aku tidak bisa menyerah di sini saja. Aku tidak boleh menyerah. Paling-paling, ia hanya akan mati sebagai manusia biasa, tapi itu tidak masalah. Ia sudah sangat beruntung karena ia telah mencapai level kultivasi ini. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Mouji segera menenangkan dirinya lagi, lalu mengenakan bajunya yang robek-robek, mengambil tasnya, dan menarik tuas, buka pintu, untuk keluar dari ruangan penempaan petir itu. Ada sekitar 7 atau 8 orang yang berdiri di luar ruangan penempaan petir. Ada seorang pria dan seorang gadis yang sedang berdesakan di tengah-tengah sekelompok orang itu. Mouji bisa mengenali pria itu, ia adalah pria tampan yang memberikan 3 batu spiritual kepada anak muda tadi. Gadis cantik itu juga ada di samping pria itu. Orang-orang di luar ruangan penempaan petir terkejut melihat penampilan Mouji. Seluruh tubuhnya terbakar hitam, rambutnya seolah-olah telah terbakar, tubuhnya masih mengeluarkan asap, dan ada darah di dada dan sudut mulutnya yang tercampur dengan noda kehitaman bekas terbakar. Mouji tampak seolah-olah ia habis merangkak keluar dari tumpukan orang mati. Satu-satunya bagian tubuh Mouji yang tampak tidak tersiksa adalah matanya. Sepasang mata itu mencerminkan sebuah perasaan tenang yang mendalam. Seakan-akan seluruh dunia ini telah meledak, tetapi ia tetap tenang dan tidak terpengaruh. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.